Baik, oke. Baik, untuk acara pada malam hari ini, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tira Fitri, bisa dipanggil Tira. Malam ini saya akan menjadi MC pada kegiatan malam ini. Kalau masih kaku, mohon maaf ya, karena ini pertama kalinya. Aduh, ngeredek ini. Masya Allah. Baik, untuk acara malam ini pada intinya akan dibagi-bagi menjadi penyampaian materi nanti selama 1 jam, kemudian akan dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Jadi kalau ibu-ibu nanti ada pertanyaan, mohon ditulis terlebih dahulu atau disimpan terlebih dahulu. Nanti kalau penyampaiannya sudah selesai, silakan diberikan pertanyaannya. Boleh di-unmute langsung atau bisa diketik. Nah, untuk yang pertama mungkin untuk Ibu Ariantika mau memberikan pembukaan dulu atau langsung pada materinya? Langsung saja Kak, silakan. Langsung saja ya. Baik, mohon ditunggu sebentar. Sebentar, baru saya buka. Apakah sudah bisa dilihat untuk PPT-nya, Ibu? Sudah Kak, sudah. Sudah. Baik, untuk Mbak Devi, saya persilakan. Terima kasih Mbak Tira. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ariantika yang sudah menghubungi saya. Kemudian pertama kami ucapkan syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil karena akhirnya kita di hari yang kita tunggu-tunggu nih selama ini membahas sesuatu yang akan menyenangkan beberapa durasi jam ke depan nanti, membahas tentang diri, membahas tentang cinta, sesuatu yang indah deh pokoknya. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala tadi yang telah mengizinkan saya untuk berpartisipasi menjadi bagian dari event Ibu Berdaya ini. Tadi setelah saya membaca beberapa misi dan juga introduction tentang Ibu Berdaya, Masya Allah luar biasa sekali. Gimana ya? Karena ketika menjadi ibu itu pekerjaannya banyak sekali ya Bu ya. Bisa jadi merawat anak atau kemudian merawat suami dan melakukan pekerjaan rumah, ditambah ini dengan ibu-ibu yang mau belajar dan juga memiliki impian besar, itu luar biasa sekali, dan mau menyempatkan waktunya untuk belajar tentang mengembangkan diri, kemudian bermimpi besar, itu sangat luar biasa sekali. Dan semoga ini bisa menjadi awal kita untuk bersilaturahmi ke depannya sebagai gabungan dari ibu-ibu hebat yang luar biasa. Mungkin bisa mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu diri sendiri karena sudah mau belajar, karena tidak semua orang diberikan Allah hidayah untuk mau belajar dalam hal contoh mencintai diri sendiri dan juga pengembangan diri yang lain. Begitu juga dengan bermimpi yang besar. Tidak semua orang mendapatkan hidayah seperti itu. Jadi ini rahmat Allah yang sangat luar biasa sekali untuk ibu-ibu semuanya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan perkenalkan diri saya sedikit aja ya Bu ya. Nanti bisa langsung ke materi aja. Jadi nama saya Devi Puspita, seperti yang tertulis di PPT itu, saya aktif di sosial media dalam hal YouTube atau TikTok, Instagram, dan lain sebagainya yang membahas tentang kesehatan mental. Seperti di profil saya kemarin itu, bahwa masalah kesehatan mental ini sangat penting sekali.
Karena apa? Kalau kesehatan fisik ya Bu ya, kesehatan fisik itu mungkin terlihat ketika sakit, oke langsung kita berangkat ke dokter, kita berobat seperti itu. Tapi kalau kesehatan mental ini jarang sekali disadari karena tidak terlihat. Kebanyakan contoh misalkan nih, ada putra-putri kita yang mengeluhkan, aduh mama, bunda misalnya seperti itu, aku kok akhir-akhir ini merasa kesepian ya, kok aku akhir-akhir ini galau ya, kayak gitu. Biasanya respon dari orang tua karena kesehatan mentalnya sangat awam sekali, ya udahlah kamu pakai tidur aja nanti juga akan baik-baik saja kok, kamu pakai buat makan aja nanti mungkin akan baik-baik saja, atau sholat sana gitu. Memang ibadah itu sangat perlu sekali, tapi kesehatan mental itu sama halnya kayak kesehatan fisik, dia butuh penyembuhan, dia butuh diatasi dan perlu diobati, karena ketika ini tidak diatasi efeknya akan sangat besar sekali. Dan saya alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk belajar psikologi saat ini di salah satu universitas swasta di Surabaya untuk memperdalam itu agar kesehatan mental itu semakin disadari di masyarakat gitu Bu. Soalnya ini penting sekali. Soalnya kesehatan mental itu berpengaruh ke fisik, fisik juga berpengaruh ke kesehatan mental. Jadi sangat berhubungan sekali seperti itu. Oh iya, saya mohon untuk izin memanggil peserta di sini Bunda, boleh? Saya izin memanggil Bunda semuanya. Silakan Kak. Oke, terima kasih Bunda. Oke, sekarang kita mulai dari judulnya ya Bu ya. Bunda maksud aku. Perempuan dan impian besar. Perempuan dan impian besar. Insya Allah ibu-ibu yang menjadi atau bunda-bunda yang menjadi peserta di saat ini adalah bunda-bunda pembelajar hebat yang punya impian besar dan sekarang sedang berusaha untuk mewujudkannya. Insya Allah ketika kita punya impian seperti ini, Allah akan kasih jalan. Nah, salah satunya seperti ini. Ketika mungkin ini kita bisa pilih nonton TV atau mungkin buat tiduran, tapi bunda-bunda hebat di sini memilih untuk ikut Zoom dan juga belajar gimana ya saya mau impian dari impian besarnya punya ya, biar saya bahagia bersama dengan keluarga saya gitu. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya Mbak Tira. Nah, jadi impian besar itu ada syaratnya ya Bunda ya. Impian besar itu syaratnya harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Nah, kalau ngomongin cinta itu sesuatu yang indah ya. Setiap orang punya deskripsi cinta masing-masing. Kalau ditanya sekarang, apakah sudah mencintai diri sendiri? Jawabannya pasti udah kok, aku udah mencintai diri aku sendiri kok. Tapi apakah memang betul seperti itu kenyataannya? Nah, nanti kita bahas ke belakang. Akan saya sebutkan gimana tanda-tanda kalau kita cinta sama diri sendiri atau enggak. Terus apa yang menjadi sebab kita nggak cinta sama diri kita, itu nanti akan saya jelaskan ke belakang. Jadi syaratnya bermimpi besar itu harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Boleh dilanjut slide selanjutnya? Nah, apa itu cinta? Biar saya luruskan dulu karena setiap orang punya definisi cinta masing-masing. Jadi menurut Bapak Erich Fromm ini adalah seorang psikolog yang sangat berpengaruh sekali dalam dunia psikologi ya Bunda ya. Cinta itu menurut beliau adalah rasa yang mengandung perhatian, tanggung jawab, menimbulkan rasa aman, menghargai yang bersifat produktif. Nah, kalau tidak sama dengan definisi ini, itu berarti namanya bukan cinta. Kalau katanya cinta, tapi kok nggak perhatian, itu bukan cinta namanya. Kemudian katanya cinta, tapi kok tidak memberikan tanggung jawab dan rasa aman, kok bikin jengkel terus, kok bikin rasanya nggak nyaman kayak gini, itu bukan cinta namanya. Bisa jadi apa gitu yang lain. Terus harus bersifat produktif. Nah, kalau cinta bersifat destruktif atau menghancurkan, itu bukan cinta. Contoh mungkin kekerasan seperti itu, atau membuat pasangan tidak nyaman, membuat diri tidak nyaman, itu namanya bukan cinta. Jadi menurut Bapak Erich Fromm, cinta itu seperti itu. Kita luruskan dulu definisi kita biar sama ya Bunda ya. Oh iya, mohon maaf kalau misalkan nanti saya bicaranya terlalu cepat, mungkin bisa disampaikan karena memang saya cara bicaranya seperti ini, seperti itu ya. Oke, lanjut boleh Mbak Tira. Nah, mencintai diri sendiri. Tadi kita ngomongin cinta secara luas. Sekarang kita lebih spesifik lagi nih Bunda ya. Mencintai diri itu apa? Mencintai diri itu berarti kita merawat, menjaga, memberi perhatian, dan bertanggung jawab atas diri kita, serta mencintai semua yang ada pada diri dari kecil hingga saat ini, termasuk memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Ngomongin tentang memaafkan masa lalu yang menyakitkan, kita semua pasti punya luka masing-masing, entah itu dari peristiwa menyakitkan di masa lalu yang penyebabnya itu sangat banyak sekali. Nah, kalau kita cinta sama diri kita, berarti kita mau memutuskan untuk memaafkannya
kemudian sehingga kita bisa merawat diri kita, menjaga diri, kemudian memberi perhatian kepada diri kita. Contoh nih misalnya Bunda punya putra putri di sini semuanya ya insya Allah. Bunda ditanya, cinta nggak sama putra putrinya? Jawabannya cinta. Artinya apa? Setiap hari saya masakin mereka masakan yang bergizi, itu termasuk merawat. Kemudian ketika berangkat sekolah itu saya antar, itu termasuk menjaga. Kemudian memberi perhatian misalnya ke suami, Dengan cara seperti apa? Oh, misalkan ketika suami mau berangkat kerja, disiapin pakaiannya, kemudian ketika capek, kemudian diajak ngobrol atau dibuatin teh dan lain sebagainya. Oh, itu bukti cinta. Kalau tidak melakukan seperti itu, berarti perlu ditanya terlebih dahulu itu cinta atau bukan. Nah, berarti kalau ke diri sendiri gimana? Berarti kita merawat diri kita, kemudian menjaga diri kita, memberi perhatian ke diri sendiri. Contoh kalau capek ya istirahat, kalau misalkan lagi sakit, ayo kita berobat. Kemudian kalau lapar ya makan, seperti itu. Tidak menyiksa diri sendiri seperti itu, juga mencintai diri sendiri. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kemudian kan kita membahas tentang impian. Apa sih hubungannya cinta dengan mewujudkan impian? Emangnya ada sangkut pautnya ya? Bukannya mewujudkan impian itu hanya perlu uang nih misalnya? Bukankah hanya perlu kecerdasan? Bukankah hanya perlu privilege yang lain atau apa gimana ya? Mungkin latar belakang orang tua yang sudah ternama atau sudah terpandang seperti itu, apakah nggak butuh itu aja? Nah, ternyata kita juga butuh cinta dalam mewujudkan impian, yaitu tadi mencintai diri sendiri. Selanjutnya. Nah, di sini kenapa cinta itu penting dalam mewujudkan impian? Karena cinta itu berperan besar dalam pengambilan keputusan kita. Nah, di sini bisa Bunda lihat itu ada gambar, itu bukan es krim ya, itu gambar gunung es. Gunung es yang permukaannya terlihat kecil seperti itu, kemudian ini di bawah permukaan laut ada yang sangat besar sekali. Conscious mind itu apa? Itu adalah sadar, seperti tertulis di sini, sadar. Dan subconscious itu adalah bawah sadar kita. Apa maksud dari 10% sama 90% ini? Nah, ternyata pengambilan keputusan manusia sebagian besar itu ditentukan bawah sadar dibandingkan pikiran sadar. Jadi 90% ditentukan sama bawah sadar kita. Bawah sadar itu pikiran otomatis ya, Bunda ya. Kalau pikiran sadar itu pikiran yang bisa kita rencanakan. Contoh dari pikiran bawah sadar ini boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini contoh pikiran bawah sadar sama sadar. Selama ini mungkin kita mengira, oh yang menentukan aku berhasil atau enggaknya itu ya kesadaranku, bukan ketidaksadaranku. Tapi ternyata tidak seperti itu. Menurut psikolog yang ternama namanya Freud, menurut dia, kita itu ditentukan oleh bawah sadar kita. 90% bahkan. Sadar kita cuma 10% aja. Contoh misalkan nih, ketika disuruh belajar, ayo belajar. Secara sadar kita bilang, oke, iya saya mau belajar karena itu yang akan membuat saya sukses misalnya. Tapi bawah sadarnya rebahan aja, nggak mau ngapa-ngapain alias males, nah seperti itu. Nah itu yang menggambarkan kondisi bawah sadar atau pikiran otomatis kita. Contoh dari pikiran otomatis kita itu kayak keyakinan kita terhadap sesuatu, emosi, nah cinta tadi ya Bunda ya. Kemudian cara pandang kita terhadap sesuatu, baik atau buruknya. Kemudian kebiasaan kita sehari-hari. Contoh, kita kebiasaannya makan pakai tangan kanan. Itu kita nggak perlu mikir lagi. Ketika lihat sendok, oke kita langsung ambil pakai tangan kanan. Itu pikiran otomatis kita. Kemudian lagi, ketika makan kita nggak perlu berpikir mulut kita tempatnya di mana ya. Bahkan ketika kita tutup mata sekalipun, kita akan mengarahkan sendok itu ke mulut. Meskipun di lampu yang lagi dimatiin, atau ketika kita menutup mata, itu pasti otomatis. Itu namanya bawah sadar. Nah, kita itu dikendalikan sama bawah sadar kita ini, Bunda. Sehingga yang perlu diperbaikin adalah bawah sadar kita. Seseorang kalau impiannya belum tinggi, seseorang kalau belum percaya diri, seseorang bilang, saya itu pengen jadi triliuner misalnya, saya itu pengen punya cabang, apa misalnya, kue misalnya, saya pengen punya cabang usaha kue 10 cabang di Indonesia, misalnya seperti itu. Namun yang dilakukan adalah males-malesan, tidak mau belajar, memilih buat nonton TV daripada belajar. Nah itu yang bawah sadar, itu adalah yang tadi, yang nonton TV, yang males-malesan, sekalipun dia bilang, saya kan impian saya besar, seperti itu.
Nah, makanya di sini kita akan bersama-sama gimana cara memperbaiki bawah sadar kita. Nah, bawah sadar seseorang itu buruk, kenapa sih alasannya? Karena dia kurang mencintai diri sendiri. Selanjutnya boleh dilanjut. Nah, di sini tanda seseorang tidak mencintai diri sendiri yang barangkali nanti Bunda bisa mencocokkan dengan diri sendiri. Kira-kira aku mengalami ini atau bukan ya? Kira-kira aku merasa sendiri ini pertama, minder, tidak pernah merasa cukup baik. Contohnya seperti ini. Melewatkan kesempatan bagus karena merasa tidak mampu melakukannya. Ada perkataan seperti ini barangkali Bunda pernah mengalami ya. Ketika dikasih kesempatan, kamu nanti ini ya Bunda ya, misalnya saya kasih modal segini, nanti tolong ini dijalankan. Kemudian merasa dirinya nggak mampu. Aku mah bisa, aku nggak bisa, yang lain aja lah, seperti itu. Karena merasa dirinya tidak cukup, merasa dirinya tidak baik. Jangan aku ya, aku kayaknya pantas deh, dengan orang lain aja deh, kayak gitu. Ada yang pernah mengalami? Mungkin pernah. Saya juga pernah seperti ini. Contoh kakak dikasih kesempatan di sekolah nih, biasanya Bunda diminta untuk maju ke depan, ayo kamu coba maju ke depan, kayak gitu misalnya. Kemudian ketika diminta maju, jangan aku nggak bisa, kayak gitu. Itu terjadi sekali. Dulu saya juga kayak gitu. Karena malu lah, kemudian karena takut. Mikirnya gini, kalau ada teman saya yang menurut saya lebih baik, kenapa harus saya? Saya nggak pantas. Orang lain aja, jangan diri saya. Nah, ini sangat sangat menghambat sekali dalam meraih impian Bunda-Bunda nanti. Jadi perlu diatasi juga. Kalau misalkan sekarang pernah mengalaminya seperti itu. Bisa berlanjut yang kedua. Selanjutnya. Nah, takut dan cemas dengan pendapat orang lain. Aduh, siapa ini yang pernah mengalaminya? Ketika mau melakukan sesuatu, ada kata-kata di dalam diri kita, misalnya gini, kalau aku ngelakuin ini, gimana nanti kata orang ya, kira-kira baik atau enggak ya? Mohon maaf mungkin ya, kalau misalkan punya saudara atau ibu mertua nih misalnya, mau melakukan sesuatu yang menurut kita positif nih, aduh nanti kalau aku punya impian seperti ini, apa kata ibu mertua aku ya, kayak gitu. Atau tetangga misalnya, aku punya impian, punya bisnis tadi, punya cabang kue 10 di Indonesia. Kalau aku punya impian seperti ini, kira-kira tetangga aku akan bilang seperti apa gitu. Aduh, siapa ini yang pernah mengalami? Selanjutnya, kalau aku buka bisnis A, apa kata tetangga? Nggak usah aja deh, nanti daripada dicibir, nanti daripada dibilang gaya-gayaan, nanti dibilang kayak gini kayak gitu. Takut mendapatkan komentar negatif dari orang lain. Ini sangat akan menghambat diri kita. Kita punya potensi 10 misalnya. Komentar negatif orang lain ini akan mengikat potensi 10 itu dan tidak membiarkan dia keluar. Hanya akan mengizinkan yang satu aja karena takut kita berhasil. Padahal tadi ketika Allah mengizinkan kita punya impian, itu berarti tandanya Allah akan memampukan kita. Terus lagi contohnya, kayaknya impianku ketinggian deh, daripada dihina mendingan jadi biasa aja lah, nggak usah yang aneh-aneh kayak gitu. Nah, ini barangkali bukan cuma terjadi di Bunda aja ya, di putra-putri Bunda barangkali juga seperti itu. Misalkan ketika ditanya, nak cita-cita kamu pengen jadi apa? Misalnya, aku pengen jadi dokter, misalnya seperti itu. Terus kemudian ada tetangga yang bilang, misalkan dia lagi main di tetangganya. Kamu nanti kalau gede pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, aku pengen jadi dokter, kayak gitu. Kemudian tetangganya bilang kayak gini, alah kamu mana bisa jadi dokter, nggak usah jadi dokter, nanti gini-gini loh. Jadi dokter itu harus belajar yang rajin, kamu kayaknya nggak bakal bisa deh. Nah ini barangkali pernah dialami Bunda di masa kecil juga dulu ya. Atau putra-putri Bunda pada saat ini ketika bercita-cita. Jadi kita sebagai orang tua itu perannya harus sangat mendukung putra-putri kita kalau dia punya cita-cita. Orang lain lingkungan itu memang kadang-kala ya seperti itu. Kita berusaha untuk mensupport putra-putri kita, tapi lingkungan di sekitar itu kayaknya tidak mengizinkan seperti itu. Karena apa? Sebenarnya bukan karena diri kita yang bermasalah Bunda kalau misalkan mengalami itu. Sebenarnya yang bermasalah adalah orang yang mengejek itu sendiri. Orang yang menyepelekan.
secara sadar dia memang tampak kayak gimana ya, omongannya tinggi, kamu mana mungkin bisa, aku loh jadi luar biasa seperti ini, misalnya seperti itu. Padahal secara bawah sadar dia atau dari dalam dirinya sendiri itu sebenarnya kosong. Dia takut kita berhasil mencapai sesuatu yang besar, dia takut tersaingi, sehingga dia menyepelekan diri kita agar kita tidak berani melangkah maju lebih tinggi lagi. Jadi kalau ada yang menghina seperti itu, mohon untuk disenyumin aja atau didoakan diam-diam dalam hati, semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan kesuksesan kepada kita masing-masing dengan impian kita masing-masing. Tidak perlu dicibir balik, tidak perlu dihina kembali, karena kalau dihina kembali itu sama dengan kita apa bedanya sama mereka, gitu. Atau gambarannya seperti ini, orang yang berkata buruk terhadap diri kita, orang yang suka julid, misalnya bahasanya sekarang julid ya, orang yang suka julid sama diri kita, itu sebenarnya kayak gini, teko yang berisi air kotor, ketika dia dituangkan ke dalam cangkir, yang keluar air kotor juga. Teko berisi susu, kalau misalkan dituangkan ke cangkir, nggak mungkin berubah jadi air kotor, pasti yang keluar juga susu juga. Jadi ketika seseorang berperilaku buruk, seseorang menghina kita, merendahkan kita, itu sebenarnya sedang menggambarkan kondisi dirinya sendiri. Jadi bukan, kita seharusnya tidak usah bersakit hati, yang malah seharusnya kita rasakan itu kita kasihan sama mereka. Yang bahkan nggak ada sama tahu, misalkan sekarang nggak bunda semuanya baik, positif, alhamdulillah, itu sekitar pada saya di channel YouTube. Di channel YouTube yang Sepertinya Kak Devinya hilang ya Kak ya. Bentar. Sinyal ya Kak. sinyalnya dulu. Iya tadi sempat putus-putus sebentar terus hilang. Baik, bisa dilanjut mungkin Kak ya. Silakan. Screen-nya belum tampak ya di saya. Aduh, mohon maaf Kak, ini untuk laptop saya nggak dapat sinyal WiFi. Mbak Devi, apakah bisa melanjutkan, Mbak? Untuk share screen-nya belum tampak sebentar. Sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah Kak, sudah. Setelah kita mau dilangsungkan aja ke depannya, tidak satu lagi ya. Sampai di ini ya, mas terhadap pendapat orang lain ya. Suaranya agak kurang jelas ini. Oke. Sekarang sudah jelas Bunda sekarang? Sudah Kak, sudah. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tadi ya, takut dan cemas dengan pendapat orang lain. Banyak sekali ya dari channel YouTube saya itu yang berkomentar, banyak sekali dibully dari lingkungan sekitar, dan ironisnya pendapat-pendapat negatif itu bukan dari orang jauh-jauh Bunda, tapi dari lingkungan terdekat mereka, orang tua, kemudian dari tetangga, kemudian dari saudara sendiri, bahkan juga berkomentar negatif terhadap mereka. Ada yang diserang secara fisik.
karena mohon maaf ukuran tubuh yang mungkin lebih besar daripada yang lainnya. Kemudian ada juga yang dihina kayak punya impian, kemudian kamu mana mungkin bisa sih mencapai impian itu, kamu nggak usah mimpi deh, kayak gitu. Itu sering terjadi di sekitar kita. Nah, gimana untuk mengatasi itu? Makanya kita bahas mencintai diri sendiri, karena itu yang menjadi penguat diri kita. Selanjutnya ada juga yang curhat ke saya menyampaikan kalau misalkan mendapatkan pendapat negatif ini malah justru dari pasangan sendiri. Dari pasangan berkata negatif, kemudian merasa dirinya tidak berharga sehingga seperti itu. Karena mohon maaf, ketika sudah menikah dibilang seperti ini, kok kamu nggak langsung kayak dulu lagi, kok kamu sekarang jadi seperti itu, jadi nggak menarik lagi. Dikata-katain seperti itu dari pasangannya sendiri, ini kan sangat-sangat ironis sekali. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah agar tidak menjadikan orang lain sebagai pemenuh ego kita atau membuat kita bahagia, kita cintai diri kita dulu. Kita buat pemenuhan itu dari diri sendiri, agar omongan-omongan ini, agar racun-racun ini itu tidak menjadi penghambat diri kita. Selanjutnya, merasa lebih rendah daripada orang lain. Ini juga seringkali menjadi keluhan bagi barangkali kita pernah seperti ini, merasa lebih rendah dari orang lain dari berbagai segi penampilan, kecerdasan, status sosial, sehingga merasa tidak nyaman dengan diri sendiri. Contoh percakapan yang sering muncul dari dalam hati barangkali kayak gini, aku nggak sepintar dia, mana bisa bisnis sukses, seperti itu. Dia mah punya channel misalnya seperti itu. Dia mah punya power dari keluarganya, barangkali seperti itu. Kalau aku kayak gini, orang bisa. Padahal setiap orang itu punya kesempatan, setiap orang berhak atas kesuksesan yang ingin dia raih. Terlepas dari penampilan seperti apa, ngomongin penampilan itu nggak akan pernah ada standar yang sesuai untuk penampilan kita. Contoh misalkan, menurut kita A itu cantik misalnya, bisa jadi menurut B udah kok biasa aja, karena standarnya beda-beda. Jadi stop atau berhenti untuk menjadikan pendapat orang lain sebagai tolak ukur buat diri kita, dan stop untuk banding-bandingin diri kita sama orang lain, karena jalan kita itu beda. Ibaratnya aja seperti ini, kita hari ini dan besok, kita hari ini dan kemarin misalnya melewati jalan yang sama, itu aja kondisi jalan udah berbeda. Misalkan kemarin ada daun yang kita lewatin, bisa jadi besok daunnya udah berpindah kemana, udah terbang kemana, itu pun berbeda, apalagi hal sebesar diri kita. Itu kita nggak bisa banding-bandingin diri kita sama orang lain. Kamu ya kamu, orang lain ya orang lain, dengan kelebihan masing-masing, dengan kekurangan yang masih kita usahakan untuk perbaiki, dengan impian yang berhak kita raih bersama-sama. Jadi berarti untuk merasa lebih benar dari orang lain, karena ada ukur yang sesuai atau pas untuk kita. Dan selanjutnya, ciri yang lain adalah Maaf Kak Devi, maaf mau menyela dikit. gimana? Ini suaranya agak keganggu Mbak. Mungkin di sebelahnya ada ini, ada kipas angin ya. Oke. Iya. Sekarang gimana? Sudah lebih ya? baik Mbak. Oke, baik. Terima kasih sudah diingatkan. Selanjutnya, tidak percaya diri. Ciri yang selanjutnya tidak percaya diri. Ini juga sering sekali, bukan cuma terjadi ke kita, tapi barangkali putra-putri Bunda juga mengalaminya. Merasa pendapat diri itu tidak penting, jadi lebih memilih untuk diam. Merasa lebih baik jika mereka tidak memberikan masukan apapun karena takut ditolak atau dihakimi. Contoh, misalkan Bunda ini lagi ada acara bisnis bareng nih sama siapa gitu. Padahal punya usul atau punya pendapat yang luar biasa nih, kita nggak tahu, kalau kita nggak sampaikan, kita kan nggak tahu ya gimana. Tapi karena tidak percaya diri, kemudian bilang gini ke dalam diri sendiri, dibatin misalnya, nggak usah usul ntar ditolak, sakit hati lagi. Nggak usah usul diem aja, kayaknya aku nggak akan didengerin deh, daripada nanti aku ditolak, mendingan aku diem aja. Seperti itu, barangkali Bunda pernah mengalaminya juga. Terus lagi, mungkin bisa dicek ke putra-putrinya Bunda juga, ketika misalnya ini mau ikut lomba apa kayak gitu misalnya. Itu mohon untuk disupport, jangan ditakut-takutin, jangan ikut, nanti kalau kamu kalah, nanti kamu seperti ini lagi. Jangan seperti itu. Mohon untuk disupport. Kalah menang itu adalah urusan belakang.
kita melatih keberanian mereka agar mereka percaya diri. Soalnya ketika kita melihat diri kita barangkali yang belum percaya diri itu, kita kadangkala flashback atau memutar balik ke masa lalu. Ah, andaikan dulu ya saya berani banyak nyoba ya, saya pasti akan berani kayak gitu. Saya kayaknya terlalu melewatkan banyak kesempatan karena takut. Padahal ketika kita nyoba itu nggak ada apa-apa. Itu cuma ketakutan dari pikiran kita sendiri, seperti itu. Jadi mohon untuk disupport juga putra-putrinya dengan diizinkan untuk explore apa yang dia suka. Misalnya dalam hal positif ya Bunda ya. Kecuali kalau misalkan itu hal negatif perlu diingatkan. Karena putra-putri kita itu perlu bimbingan, mereka nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi mohon untuk ketika dia nggak tahu dan ternyata salah, itu jangan disalah-salahin langsung. Ditanya dulu, gimana tadi kenapa kok kamu pilih ini? Terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk ini? Karena yang terjadi seringkali itu seperti ini. Ketika dia salah memilih sesuatu, langsung dimarah-marahin, "Gimana sih kamu kok kayak gini aja nggak tahu? Gimana sih kamu? Kan tadi Bunda udah bilang ke kamu untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan itu." Hingga yang terjadi adalah ada dorongan dari dalam diri dia untuk berbohong ketika mungkin dia melakukan hal yang sama. "Ah, kemarin aja aku dimarahin, daripada aku nanti dimarahin lagi, mendingan aku bohong ah, biar tidak dimarahin." Seperti itu. Terus kemudian dia jadi cenderung untuk memberontak, itu bahayanya. Bundanya ngomong seperti ini, dia malah melakukan sebaliknya. Itu sering sekali terjadi dan banyak sekali itu yang cerita seperti itu. Karena apa? Karena ketika dia salah langsung disalah-salahin, nggak ditanya dulu, "Kenapa kamu memilih ini? Gimana ceritanya? Asal-usulnya seperti apa?" Sehingga anak tidak berkesempatan untuk memilih caranya seperti apa. Kayak gitu. Selanjutnya, berharap pujian dan perhatian berlebih dari orang lain. Nah, seperti ini. Mengalami kesulitan menerima diri, memperhatikan dari orang lain agar divalidasi. Hal ini dapat membuat Dornelli tahun 2014, dia bilang seperti itu. Kadang-kala mungkin seperti ini, ketika kita mencoba sesuatu, kita udah mengeluarkan effort, kita udah usaha maksimal misalnya kayak gitu. Kemudian ketika kita udah usaha maksimal, tapi ternyata kok tidak diapresiasi sama orang lain. Terus kemudian ada rasa gini, kok nggak penghargaan sama sekali ya? Kok aku nggak dapat pujian? Wah, nyoba lagi seperti itu. Nah, ini akan sangat-sangat berpengaruh terhadap proses Bunda meraih impian masing-masing. Karena ini kalau misalkan masih menjadi problem, kita masih nunggu pujian dari orang lain, kita masih nunggu perhatian dari orang lain, kita nggak jalan-jalan. Akhirnya kalau nggak dipuji, kita mogok, nggak mau usaha. Akhirnya kalau kita nggak dapat perhatian, kita nggak mau usaha. Nah, itu gimana? Kalau kita punya impian besar, tentu ini harus diatasi terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya, tanda kalau tidak mencintai diri sendiri juga adalah hubungan dengan pasangan atau orang lain tidak stabil. Cemas dengan kadar cinta pasangan. Aduh, kira-kira pasangan aku cinta nggak ya sama aku? Sayang nggak ya sama aku? Ini akan sangat berpengaruh dalam perjalanan meraih impian kita. Soalnya dalam impian kita itu akan berhubungan sama banyak orang ya Bunda. Kemudian support dari suami itu sangat berpengaruh sekali. Kalau misalkan nih di rumah mohon maaf berantem. Kemudian bekerja di tempat kerja itu jadi nggak bisa fokus seperti itu karena hubungan sama pasangan atau orang lain itu tidak stabil. Sulit percaya. Sulit percaya ini nanti akan berefek kalau ke dalam dunia bisnis itu seperti itu. Tidak atau takut merekrut karyawan misalnya, padahal membutuhkan, tapi karena takut, kayaknya nggak usah deh. Daripada nanti ada karyawan yang bohong sama aku, mendingan tidak usah. Kayaknya aku kerjain sendiri aja. Akibatnya apa? Bisnis yang seharusnya berkembang dengan mungkin 5 karyawan atau 10 karyawan, karena rasanya takut buat percaya sama orang, takut dibohongi dan mudah curiga, akhirnya dia memilih untuk tidak menambah karyawan dan akhirnya apa? Bisnis stuck di situ saja. Itu kalau dalam segi bisnis ya. Kalau misalkan dalam segi kehidupan sehari-hari, nanti kita akan membatasi diri karena takut sakit hati. Daripada aku nanti berhubungan secara silaturahmi dalam sama orang ini, kemudian aku dikecewakan, mendingan aku sendiri aja. Itu tidak bisa seperti itu karena dalam bisnis pun seperti Bunda mungkin lebih tahu ya dalam hal bisnis, kita berhubungan sama banyak sekali orang dan juga itu perlu membangun relasi seperti itu. Kalau kita nggak percaya dan takut sama orang, curigaan sama orang itu akan kelihatan, akan kerasa dalam hubungan.
kayaknya orang ini nggak percaya nih sama aku. Ngapain aku kerja sama dia kayak gitu. Akhirnya apa? Kesempatan yang seharusnya didapetin jadi hilang kayak gitu aja gara-gara kurang percaya sama orang. Padahal kan ini bisa diatasi dengan mungkin kita menjalin hubungan dulu, kemudian bisa dicek, kita bisa minta bantuan orang untuk ngecek apakah benar orang ini baik atau buruk buat saya, apakah ini orang dapat dipercaya atau enggak. Kita kan bisa minta bantuan orang untuk ngecek itu. Jadi tidak menaruh curiga lebih awal atau tidak buru-buru berburuk sangka sama orang kayak gitu ya. Selanjutnya, nah ini akibatnya apa? Seseorang jadi menarik diri dari lingkungan serta tidak memaksimalkan potensi diri yang dimiliki karena merasa dirinya tidak pantas. Itu adalah serangkaian tanda kita kurang cinta sama diri sendiri dengan beberapa hal yang mungkin tadi beberapa poin Bunda merasa, aduh kayaknya ini aku banget nih, beneran nih kabar baik. Ada cara untuk mengatasi itu biar kita lebih cinta sama diri sendiri dan akibatnya apa? Impian kita jadi gampang buat keraih, kemudian apa ketika ada kesempatan yang hadapan kita, kita jadi mengambilnya karena kita merasa diri kita mampu, tentu dengan bantuan Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, jawab sendiri. Saya tidak tahu dari diri kita sendiri yang bisa menjawabnya. Aku kayaknya udah percaya sama diri aku udah sayang sama diri aku udah mencintai diri sepenuhnya belum ya, seperti itu. Ini Bunda yang bisa jawab sendiri, nanti barangkali mau di sesi pertanyaan boleh selanjutnya. Karena di perjalanan mudian banyak orang dan pengambilan keputusan jika beberapa tanda tersebut dialami dalam arti lain kita belum berdamai dengan diri sendiri. Apapun rumah itu dia akan cepat roboh. Jadi kita perlu menguasai Sepertinya Kak Devinya terkendala sinyal lagi ya. Kita tunggu sebentar. Semoga segera bergabung dengan kita lagi. Mbak Devinya tinggal di mana sih? Mohon maaf, di sini sinyalnya agak jelek, jadi kemungkinan Mbak Devi ini kehilangan sinyal wifi-nya. Mau ditunggu sebentar ya. Iya Kak, barangkali mungkin ditampung dulu ya, mungkin dari penjelasan yang tadi sudah beberapa yang tanda-tanda ya akibat dari seseorang yang terindikasi tidak menyintai dirinya sendiri itu barangkali mungkin bisa di beberapa yang pertanyaan yang sudah masuk mungkin bisa ditampung dulu mungkin Kak. Sebentar, sudah ada pertanyaan yang masuk ya, Bunda ya? Iya, tadi menarik sekali ya. Jadi
ternyata akibatnya begitu ya ketika tidak mencintai diri sendiri gitu kan. Ya, ternyata ada hubungannya ya dari mencintai diri dengan kenapa kok kita itu kayaknya susah gitu meraih impian gitu. Padahal sudah setting goals-nya, tapi kok ya karena mungkin ya karena diri sendiri kita alam bawah sadarnya itu belum benar-benar meyakini ya. Kita cuman mengucapkan tapi tidak benar-benar meyakini. Makanya saya penasaran ini dengan slide-slide selanjutnya dari Kak Devi ini. Bagaimana untuk istilahnya mental block itu supaya bisa kita berdamai dengan diri sendiri itu. Karena kan kalau kita tidak berdamai dengan diri sendiri juga rasanya susah ya untuk mendobrak diri dari tidak pede, minder dan lain sebagainya itu. Makanya kita tunggu penjelasan selanjutnya dari Kak Devi bagaimana supaya kita bisa keluar dari kondisi yang tadi, yang disebutkan tadi, menjadi seseorang yang mencintai diri sendiri. Iya, betul sekali. Mungkin untuk bunda-bunda yang sudah ada pertanyaan sambil menunggu Mbak Devinya mendapat sinyal wifi kembali, ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan mungkin? Biar saya catat. Monggo dipersilakan unmute. Oh, Mbak Devi sudah ada. Mohon maaf sekali ya Bunda ya. Ini memang wifi-nya agak bermasalah ini, jadi tadi putus terus. Bismillah. Mbak Tira mungkin bisa dibantu untuk share screen-nya ini. Aku nggak bisa. Baik, sebentar ya Mbak ya. Untuk host-nya belum di saya Mbak. Mungkin boleh dibantu. Ketika bisa membantu Bu. Menjadikan host. Mbak Devi sudah dijadikan host, Mbak Devi, monggo. Sudah. Mohon maaf, ini mungkin salah satu ujian dari Allah ya. Dari sinyalnya yang agak kurang bagus, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita masih semangat buat belajar ya Bunda ya, semuanya ya. Oke, kita sampai ke ini ya, sebab tidak mencintai atau kurang mencintai diri sendiri ya. Sebab kurang mencintai diri sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebab kurang mencintai diri sendiri, kalau kita tadi bahas tentang beberapa tanda kalau kita itu kurang cinta sama diri kita, berikut itu sebabnya. Nah, yang pertama, luka masa lalu yang belum sembuh. Luka masa lalu yang belum sembuh. Luka masa lalu itu banyak sekali sebenarnya. Ini baru sebagian aja yang saya sebutkan di sini. Yang saya sebutkan di sini itu mayoritas dialami beberapa orang karena salah satunya pola asuh orang tua yang otoriter. Pola asuh orang tua otoriter itu yang seperti apa? Orang tua yang kaku, kasar, mungkin bisa disebut tegas, tapi di sini terlalu banyak tuntutan, tidak ada apresiasi atau tidak ada pujian dari orang tua karena otoriter ini. Kenapa seperti ini? Karena barangkali orang tua Bunda di masa lalu itu berada di era di mana setelah penjajahan seperti itu, kemudian akhirnya berefek ke bagaimana pola asuh mereka kepada Bunda. Sehingga contoh ketika dulu itu di sekolah, kalau kita duduknya tidak tegak, itu nggak boleh pulang. Itu salah satu contohnya. Kamu harus berdiri tegak, kamu harus duduknya teratur seperti itu. Kalau ini diterapkan sama anak sekarang, nggak bisa sama sekali karena sudah beda eranya. Nah, orang tua otoriter itu yang seperti itu. Saya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus jadi dokter. Saya nggak mau tahu, pokoknya setelah lulus sekolah, kamu pokoknya harus menikah, misalnya seperti itu. Kalau kamu nggak menikah, kamu berarti durhaka sama orang tua. Itu contoh dari pola asuh orang tua yang otoriter. Ada sisi bagusnya, ada sisi tidaknya. Sisi tidaknya adalah mereka tidak mengizinkan anak untuk berekspresi, sehingga anak banyak sekali menahan. Contoh misalkan, aku pengen jadi ini, sebenarnya aku pengen jadi aku pengen jadi polisi nih, tapi ayah pengennya aku jadi dokter. Terus kemudian ya udah deh, daripada nanti ayah marah, dengan aku jadi dokter aja. Hingga akhirnya dia tidak menikmati proses yang dia lakukan. Memang mungkin dia pintar,
Tapi rasanya berbeda Bunda. Kalau misalkan itu benar-benar enjoy sama dipaksain, itu nggak enak rasanya. Contoh itu baru impian ya, belum yang lainnya. Contoh kecil. Misalkan pulang larut malam mungkin jam berapa ya? Jam 8, contoh misalkan seperti itu. Mungkin dengan cara baik itu bisa ditanya, kamu tadi dari mana nak? Kamu tadi habis ngapain? Kok pulangnya jam segini? Besok pulangnya lebih awal lagi ya. Kan kemarin kita udah janji kalau kita pulangnya jam 8 maksimal seperti itu. Tapi orang tua otoriter tuh nggak mau tahu anaknya pulang jam 8 karena apa. Bodo amat mau kerja kelompok atau apa. Kamu jam 8 nggak boleh lebih ya nggak boleh lebih. Sana tidur di luar. Nggak boleh tidur di dalam rumah. Itu terjadi. Atau yang ekstrim lagi adalah ketika melakukan kesalahan, ada yang diikat tangannya di pohon. Dulu tetangga saya ada yang seperti itu. Ketika minta uang jajan atau apa ya saya lupa, itu orang tuanya marah kemudian diikat di pohon. Itu akan memberikan efek trauma yang sangat besar kepada anaknya. Mungkin dia hanya melihat kejadian ini atau mengalami kejadian ini cuma 5 menit, tapi memorinya itu bisa sampai seumur hidup. Rasa sakitnya bisa sampai seumur hidup kalau tidak disembuhkan, dan ini sangat berbahaya. Efeknya bisa ke kita, sehingga kita merasa tidak berharga, merasa sulit mencintai diri sendiri kayak gitu. Itu baru contoh beberapa hal. Pola asuh otoriter itu juga dari perkataan juga. Kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh seperti itu tanpa menjelaskan ke anak kenapa alasannya. Sementara anak itu bertanya-tanya, kenapa saya kok nggak boleh kayak gini? Kenapa saya kok nggak boleh seperti itu? Dia mencari tahu jawaban sendiri, dan ternyata jawabannya ditemukan itu salah. Nah, ini bahayanya. Selanjutnya, selain otoriter itu ada kebalikan, namanya indulgent parenting kalau di istilah psikologi, pola asuh orang tua yang memanjakan. Jadi kalau terlalu keras itu juga nggak bagus, terlalu loss atau memanjakan itu juga nggak bagus sama sekali. Efeknya gimana? Kalau misalkan terlalu memanjakan, nanti anak tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Contohnya misalnya kayak gini, anak bahkan milih baju aja disiapin sama mamanya semuanya. Makan disuapin, kemudian ambil ini diambilin, kemudian ngerjain PR bahkan sekalipun gak usah nak, biar mama aja yang ngerjain. Gak usah nak, kamu tidur aja sana, belajarnya nanti aja. Ada apa ini, butuh apa, apapun yang dikerjakan adalah orang tuanya yang mengerjakan, bukan anaknya. Sehingga ini akan berefek anak bisa sangat memberontak, atau anak jadi takut buat ngapa-ngapain. Contoh misalkan disuruh beli gula ke warung aja dia jadi nggak berani karena takut. Ini juga akan ke bawah sampai dia dewasa kalau tidak segera diatasi. Contoh memilih baju pun dia jadi, mamah dulu aku sering dipilihin, aku nggak tahu ukuran bajuku berapa. Akhirnya dia nggak berani buat beli baju sendiri, padahal itu untuk dirinya sendiri, sampai se-ekstrem itu. Selanjutnya, anak jadi kurang dewasa nantinya kalau misalkan pola asuh orang tua itu terlalu memanjakan. Nah, ini juga luka masa lalu disebabkan karena kurang perhatian atau kasih sayang. Dan lain lagi, lingkungan yang kurang baik, peristiwa menyakitkan, misalkan dihina atau direndahkan. Selanjutnya, nah ini contoh ilustrasinya. Penyebab orang kurang mencintai diri sendiri, dimarahi orang tua dengan kata kasar, di depan umum atau di rumah. Nah, apalagi di depan umum ya Bunda ya. Di rumah aja yang mungkin berdua dimarahin, anak itu bisa ngambeknya seharian misalnya kayak gitu. Ada yang bahkan pengen kabur aja dari rumah habis dimarahin sama bundanya. Kayak gitu ada. Terus apalagi kalau itu dilakukan di depan umum, ini akan menjadi sangat memalukan bagi anak, dan perasaan malu ini akan terbawa hingga dewasa, hingga akhirnya dia bisa jadi takut buat tampil di depan umum, dia jadi takut begini begitu, dan ini sangat akan berefek sekali ketika contoh misalkan menjadi orang tua di kemudian hari. Ini juga akan dia lakukan karena lukanya masih belum sembuh. Jadi gini, toxic parent itu orang tua yang seperti ini akan menjadi rantai yang tidak akan terputus kalau anak itu tidak memaafkan orang tuanya. Contoh, di masa lalu anak pernah dikasarin sama orang tua, pernah diikat di pohon misalnya seperti saya sebutkan tadi. Itu nanti ketika dia dewasa, dia belum memaafkan, secara sadar dia bilang seperti ini, nanti saya nggak akan mau jadi orang tua seperti ayah, saya nggak mau jadi orang tua seperti mama, misalnya seperti itu. Dia ngomong seperti itu, tapi karena dia belum memaafkan, nggak sadar ketika anaknya melakukan sebuah kesalahan, dia melakukan hal yang sama, anaknya juga diikat di pohon. Karena ini banyak sekali terjadi Bunda. Di beberapa penelitian yang saya baca, kemudian di lingkungan sekitar itu juga seperti itu. Di mana ketika dia bilang secara sadar, aku nanti kalau misalkan jadi orang tua, aku nggak mau jadi orang tua seperti bapak, aku nggak mau jadi orang tua seperti ibu, misalnya seperti itu. Nggak akan lah, kayak gitu.
Tapi karena dia masih terluka dan belum memaafkan, yang terjadi adalah sebaliknya. Dia menjadi orang tua seperti itu, kasar, keras sama anaknya, seperti bagaimana orang tua berlaku kepada dirinya dulu karena dia belum memaafkan. Itu yang pertama. Selanjutnya, melihat atau mendengar peristiwa menyakitkan. Nah, definisi menyakitkan ini barangkali setiap orang tuh beda-beda ya Bunda. Contoh, untuk anak, menurut anak, itu ketika dia pengen es krim, dia lagi makan es krim, kemudian direbut sama saudaranya, itu menyakitkan sekali bagi mereka. Ini kecil, tapi sangat berpengaruh sekali di masa depan. Ketika dewasa, kalau ini luka masih belum disembuhkan, dia menjadi sangat-sangat takut ditinggalkan, dia menjadi sangat-sangat takut atau terlalu protektif terhadap barang yang dia punya. Ketika dipinjam sama orang itu benar-benar nggak boleh sama sekali. Karena rasa sakit es krimnya pernah direbut dulu sama temannya atau sama saudaranya. Terus ini, melihat orang tua berantem di depan mereka, mendengarkan orang tua teriak-teriak kasar di depan mereka, sampai ada adegan banting piring dan lain sebagainya. Mohon untuk tidak pernah dilakukan ini di depan anak, karena ini sangat-sangat traumatik sekali, dan itu tidak mudah untuk menyembuhkannya. Contoh kalau luka yang ada di luar misalnya, kegores pisau atau kita jatuh misalkan kesandung, itu dikasih betadine itu bisa sembuh ya, karena kelihatan. Tapi kalau luka di sini, luka di dalam hati itu nggak kelihatan. Jadi akan susah sembuhnya. Jadi untuk mengantisipasi itu, mohon untuk tidak dilakukan di depan putra-putri. Dan mungkin barangkali dulu Bunda pernah mengalaminya, mohon untuk dimaafkan ayah dan juga ibunya, karena orang tua di masa lalu itu kita nggak ada parenting dulu, perihal pola asuh itu belum terjamah ibaratnya seperti itu, sehingga orang tua tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, dipukul orang tua, perlakuan kasar. Selain perkataan, pukulan itu sangat berefek, sangat luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena ketika omongan kasar aja itu, ekspresi wajah orang tua yang kita lihat itu serem banget ya. Itu menimbulkan rasa sakit atau ketakutan dalam hati kita, dan luka dalam hati kita, apalagi sampai dipukul. Kalau dipukul, apakah ada orang tua yang mukul sambil senyum? Gak ada. Rata-rata orang tua memukul itu dengan raut wajah yang menyeramkan dan sangat menakutkan bagi anak. Membuat anak menjadi takut sekali. Sehingga ini bisa berefek seperti yang saya sampaikan sebelumnya, anak menjadi takut sama orang tua, kemudian berpotensi dia buat bohong kepada orang tuanya. Karena di rumah dia merasa nggak aman. Karena dia merasa nggak aman, oke, aku akan memastikan situasi baik-baik saja, nggak peduli harus bohong sekalipun sama orang tua saya. Seperti itu. Nah, ini kenapa saya sampaikan terhadap impian, karena barangkali penyebab luka hati yang dimiliki oleh kita itu barangkali dari orang tua, karena banyak sekali seperti itu terjadi, karena apa ya, tidak disadari atau jarang sekali untuk diulik, karena ini sakit. Ibaratnya gini, kita pengennya rasa sakit itu dipendem aja, gak usah kelihatan. Tapi gak bisa seperti itu. Sakit itu perlu disembuhkan, gak bisa disangkal. Karena kalau disangkal itu akan terus ke bawah, ibaratnya seperti ini Bunda. Gimana ya? Racun, itu kayak sampah. Mohon maaf, jadi perilaku yang buruk orang lain terhadap diri kita, omongan kasar itu seperti sampah yang menimbulkan luka di batin kita. Kalau itu tidak dibuang dan terus kita bawa, efeknya gimana? Efeknya akan buruk sama diri sendiri. Sampah kalau misalkan udah kelamaan, itu mohon maaf, baunya sangat tidak enak. Itu sama seperti itu. Kalau kita sakit, kita luka, ya harus disembuhkan, nggak boleh diabaikan, nggak boleh seperti itu. Karena berefek sekali terhadap perilaku kita, berefek sekali terhadap pengambilan keputusan kita, berefek sekali terhadap gimana kita cinta nggak sih sama diri kita, terus kemudian akan berefek ke impian kita akan mudah tercapai atau tidaknya, seperti itu. Nah, ini juga mungkin ini pernah dialami dibully. Dibully itu meliputi dihina, kemudian dikucilkan, sama diskriminasi dari orang lain. Dibully itu bukan cuma dari lingkungan aja ya, barangkali dari keluarga sendiri juga sama. Contoh misalkan nih kayak gini ceritanya. Ketika berkumpul dengan keluarga besar misalnya seperti itu, atau dengan saudara yang lain misalnya, karena ukuran tubuh yang kurang gemuk nih misalnya, menurut mereka, kemudian dibully habis-habisan. Kok kamu badannya kayak gitu sih?
kok kamu kayak gini, kurang makan ya, gizinya nggak tercukupi ya, digituin. Itu realitanya memang seperti itu terjadi di sekitar kita, atau sebaliknya, warna kulit misalnya seperti itu, atau status sosial. Status sosial karena orang memandangnya, mohon maaf, tidak cukup kaya misalnya, itu dihina, kayak cara pandang mereka yang pandangnya sebelah mata kayak gitu, atau dengan omongan juga biasanya terjadi. Misalnya kayak gini, kok kamu dari dulu kerja nggak dapat apa-apa, kok dari dulu kerja cuman punya sepeda motor satu, misalnya seperti itu sering sekali terjadi di sekitar kita, dan ini harus kita atasi dengan cara apa? Memaafkan luka itu dan mencintai diri kita. Karena tadi ya balik lagi Bunda, kalau misalkan ada orang yang ngomong buruk tentang diri kita, berlaku buruk dengan diri kita, itu bukan menggambarkan diri kita, tapi sebenarnya sedang menggambarkan diri mereka sendiri. Itu dia lagi nunjukin nih, isi diriku itu sebenarnya misalkan tadi air keruh yang saya gambarkan, atau ini diriku nih isinya itu seperti ini, kayak gitu. Sehingga ketika ada yang menghina atau seperti apa, mohon untuk dimaafkan. Nah ini, kalau beberapa tadi udah dirasakan dan benar dialami, oh ternyata luka aku dari sini ya, dulu karena seperti ini, seperti itu. Lalu gimana cara kita mencintai diri sendiri? Yang pertama, seperti yang tadi sering banget saya sebutin, memaafkan luka, menerima bahwa luka tersebut memang ada, dan saat ini memutuskan untuk melepaskannya untuk kebahagiaan diri agar lebih ringan dalam melangkah. Karena ketika kita meraih impian itu, kita melangkah dulu kan ya Bunda. Kita perlu melangkah, kalau nggak melangkah kita nggak bisa meraih impian besar kita gitu. Caranya gimana memaafkan luka ini bisa dilakukan dengan terapi diri sendiri setiap malam. Jadi setiap malam, setiap mau tidur itu Bunda ngobrol sama diri sendiri, kemudian bilang seperti ini. Saat ini saya memutuskan untuk memaafkan luka yang saya rasakan karena orang tua saya yang pernah menyakiti saya, karena tetangga saya yang pernah menghina saya, karena keluarga besar yang selalu memandang saya sebelah mata. Saya memang sakit hati pada saat itu, tapi saat ini demi kebahagiaan saya memutuskan untuk memaafkan itu. Diriku, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Ini perlu sering diucapkan kepada diri sendiri. Diriku, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Diriku, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Ini apa tujuannya? Agar hati kita adem, agar hati kita itu bisa sembuh lukanya. Kalau ini dilakukan terus-menerus, segala luka yang pernah kita rasakan di masa lalu itu akan dengan sendirinya ibaratnya kayak disiram, mengalir kayak gitu aja, keluar ke lubang yang seharusnya, kemudian dia hilang dan juga sembuh seperti itu. Ini harus sering dilakukan. Selanjutnya, menulis jurnal syukur. Psikolog menemukan bahwa seiring waktu merasa bersyukur meningkatkan kebahagiaan dan mendorong kesehatan fisik dan juga psikologis, bahkan di antara mereka yang sudah berjuang dengan masalah kesehatan mental. Studi menunjukkan bahwa mempraktikkan rasa syukur, membatasi penggunaan kata-kata mengekspresikan emosi negatif, dan mengalihkan perhatian batin dari emosi negatif seperti dendam dan iri hati, serta meminimalkan kemungkinan merenungkan yang merupakan ciri khas depresi. Contoh ya, ini tadi, mengalihkan perhatian batin dari emosi negatif seperti dendam dan iri hati. Ketika kita bersyukur, ketika kita berterima kasih diriku, terima kasih kamu sudah mau berjuang sampai saat ini, terima kasih kamu sudah mau belajar sampai saat ini, itu rasa-rasa dendam dan iri hati dari orang-orang yang pernah menyakiti kita itu bisa diminimalisir dan bahkan bisa hilang seluruhnya kalau kita sering bersyukur. Dan itu akan mengurangi potensi seseorang benci sama dirinya. Menulis jurnal syukur itu gimana? Jadi menulis jurnal syukur itu bisa dilakukan setiap malam. Harus ditulis ya Bunda, nggak boleh dibatin aja, tapi ditulis. Hal-hal yang Bunda syukuri hari itu. Contoh misalkan, Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau berikan aku makan yang cukup. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku bernafas hari ini. Hari ini sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau izinkan aku untuk bersama dengan putra-putriku yang sangat aku cintai. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau izinkan aku untuk bisa melihat dengan normal, untuk bisa bernafas dengan normal. Apalagi dalam era pandemi seperti ini sebenarnya pelajaran untuk kita juga agar lebih mensyukuri hal yang kita miliki saat ini karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar pada saat ini. Itu berarti ada pesan tertentu buat diri kita.
kita ada misi tertentu, bukan buat diri kita aja, barangkali untuk membantu orang di sekitar kita dengan impian Bunda yang akan Bunda raih di masa depan, atau dalam perjalanan yang sekarang sedang diukir. Ibaratnya sekarang ini Bunda sedang menaiki tangga selanjutnya untuk ke level yang lebih tinggi, dengan belajar seperti ini. Itu luar biasa sekali. Jadi, jurnal syukurnya ditulis setiap malam ya Bunda ya. Setiap malam, bukan cuma dibatin aja, tapi ditulis. Itu akan lebih powerful, akan lebih sangat berefek untuk diri kita. Nah, karena bukan cuma dari psikolog aja, bukan dari tentang pengetahuan aja, bahkan di Al-Quran juga disebutkan, di surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersyukur itu nikmat sekali. Alhamdulillah hari ini aku bertemu dengan orang-orang hebat. Seperti saat ini saya sangat bersyukur sekali karena diizinkan untuk bersama dengan bunda-bunda yang luar biasa yang mau belajar. Itu sangat keren, luar biasa. Harus bertepuk tangan untuk diri sendiri nanti ya. Setelah ini harus berterima kasih kepada diri sendiri karena mau belajar itu wow, luar biasa sekali. Selanjutnya, memberi pujian atau apresiasi kepada diri dan juga orang lain. Seseorang yang bisa mengapresiasi dirinya biasanya cenderung lebih semangat untuk meningkatkan kualitas dirinya karena dalam prinsip hidupnya, dia selalu merasa bahagia dan menghargai segala pencapaian yang diperolehnya dengan terus menikmati usahanya. Kalau kita julitin orang sama kita memuji orang itu perasaannya enak mana sih? Lebih enak memuji orang ya? Lebih enak ya, wah alhamdulillah kamu keren banget. Wow, kamu cantik banget pakai baju itu akan membuat perasaan kita lebih enak setelahnya. Nih, misalnya contoh dari ekspresi wajah aja. Kita memuji putra-putri kita nih misalnya. Atau memuji saudara kita. Wah, kamu cantik banget pakai baju itu gurat senyum di wajah akan kelihatan. Tapi kalau misalkan kita cenderung julid sama orang lain, ih, masa dia kayak gitu? Mana ada orang julid sambil senyum, pasti matanya sambil memiringkan mata seperti itu, atau sambil mulutnya komat kamit, misalnya seperti itu. Sehingga akan lebih enak kalau kita memuji orang dan juga memuji di sini diri sendiri. Ketika habis melakukan sesuatu, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti ketika ini selesai, mohon Bunda berterima kasih kepada dirinya sendiri, dan bisa ditambah dengan gestur memeluk diri sendiri atau menepuk pundak seperti ini. Terima kasih, kamu sudah mau belajar, kamu hebat sekali, sudah mau memutuskan untuk memperjuangkan impian kamu. Kalau Meridiana bilang, Bunda mungkin tahu ya Meridiana siapa, motivator di Indonesia yang terkenal sekali, dia bilang seperti ini, semua orang itu punya kesempatan untuk sukses, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya untuk menjadi sukses. Dia bilang seperti itu. Jadi seperti yang Bunda lakukan saat ini, itu termasuk orang yang mau memperjuangkan, orang yang mau memperjuangkan. Gitu. Selanjutnya, lingkungan yang positif. Ya, gimana? Sudah? Oke, baik. Udah, Kak, tadi ada yang belum diangkat. Oke, baik. Selanjutnya, lingkungan yang positif. Ketika kita dalam proses mencintai diri sendiri, itu kita perlu lingkungan yang positif ya, Bunda ya. Soalnya kenapa? Kita berjuang keras banget, tapi lingkungan di sekitar kita itu toksik sekali. Toksik itu adalah lingkungan yang isinya orang-orang yang buruk, karakternya buruk, yang suka julid sama impian orang lain, yang suka gangguin orang lain, padahal kita nggak ngapa-ngapain mereka, misalnya seperti itu. Kita perlu keluar dari lingkungan yang toksik, agar kita bisa lebih fokus terhadap mencintai diri sendiri. Ibaratnya kalau kita membiarkan di lingkungan yang toksik diri kita tuh, kita harus kerjanya double. Kita harus mengatasi suara negatif dari dalam diri kita, plus kita perlu mengatasi suara negatif dari orang lain yang tidak bisa kita kendalikan. Itu kalau misalkan kita bisa berpindah. Namun kalau kita kebetulan kok kayaknya nggak bisa ya saya pindah dari sini ya, misalnya seperti itu, baru untuk diperkuat dirinya, karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap perjalanan kita meraih impian kita, terhadap perjalanan kita dalam proses mencintai diri sendiri. Barangkali Bunda ada ya di sekitarnya yang ketika kita melakukan yang baik itu dijulitin atau diomongin
diomongin. Contohnya seperti ini, banyak sekali terjadi ada yang beli kulkas nih misalnya. Kemudian ada tetangga yang julid. Lihat-lihat tuh, dia beli kulkas pasti uangnya dari ini. Pasti itu hasil pinjaman, pasti hasil dari seperti itu. Itu sering sekali terjadi di sekitar kita. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang toksik. Ketika Bunda ada orang seperti ini, mohon untuk tidak membaur atau bersama dengan mereka karena bisa mempengaruhi diri sendiri. Cukup say hello, cukup bilang assalamualaikum atau gimana aja gitu seperti itu agar tidak terpengaruh dengan mereka seperti itu. Itu jadi beberapa hal, mulai kenapa kita perlu mencintai diri sendiri dalam meraih impian, kemudian tanda-tanda kita kurang mencintai diri sendiri itu seperti apa, terus kemudian di tahapan terakhir tadi, gimana cara kita mencintai diri sendiri, itu seperti ini. Kesimpulannya adalah, mencintai diri itu adalah syarat pencapaian besar. Jadi kalau kita pengen capai yang besar, kita harus mulai itu dari mencintai diri sendiri dulu ya Bunda ya, seperti itu. Nah, itu adalah pemaparan dari saya. Barangkali ada pertanyaan dan juga boleh ditulis di chat atau bisa, mohon maaf apabila ada beberapa perkataan yang kurang tepat atau menyinggung dan sebagainya. Saya kembalikan ke MC. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi sudah selesai disampaikan oleh Kak Devi. Nah, Kak Devi di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Boleh saya bacakan ya? Untuk pertanyaan pertama dari Bunda Liska Nisa. Mbak Devi izin bertanya, misal kita sudah tahu luka masa lalu kita dan kita tahu ternyata dampak dari sampah luka itu. Apakah dalam penyembuhannya saya harus ke tenaga ahli atau saya bisa healing sendiri? Monggo silakan Mbak Devi dijawab. Oke, terima kasih Bunda sudah bertanya. Jadi kalau misalnya kita sudah sadar, oh ternyata luka saya itu dari sini nih, misalnya seperti itu kita bisa melakukan sugesti diri, bukan sugesti, tapi kita bisa healing atau menyembuhkan dari diri kita sendiri dengan cara tadi melakukan jurnal syukur, kemudian beberapa yang saya sebutkan yaitu bersama dengan orang-orang baik, terus kemudian memberikan pujian kepada diri sendiri, kemudian sering self talk atau ngobrol sama diri sendiri dan membersami diri kita dengan orang-orang yang positif. Itu bisa jadi terapi yang kita lakukan untuk mengatasi atau memaafkan luka yang pernah atau timbul dalam hati kita. Tapi yang pertama, di antara beberapa step yang lain, kita harus memutuskan untuk memaafkan dulu. Bilang dulu ke diri kita dulu, saya memutuskan untuk memaafkan luka yang saya rasakan. Itu step awal ibaratnya. Dan selanjutnya bisa ditambah dengan jurnal syukur yang ditulis, kemudian membersamai diri dengan orang-orang yang positif. Itu bisa dilakukan untuk melakukan self-healing atau menyembuhkan diri sendiri. Kalau misalkan Bunda masih belum puas dan pengen ke tenaga ahli misalnya, itu akan sangat lebih bagus, tapi kalau misalkan dari diri sendiri sudah cukup, itu nggak apa-apa, seperti itu. Jadi boleh ke tenaga ahli, atau kalau dari diri sendiri, itu bisa dilakukan dengan cara tadi, menulis jurnal syukur, diawali dengan memutuskan untuk memaafkan, membersamai diri dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, itu sudah cukup menurut saya. Tapi kalau lukanya menurut Bunda itu berat sekali, itu bisa ke tenaga ahli. Jadi nggak apa-apa seperti itu. Berarti tidak harus wajib ke tenaga ahli ya Kak Devi ya? Nggak harus. Dimulai dari tadi dulu, memutuskan untuk memaafkan dari diri kita, beberapa step itu dilakukan. Insya Allah kalau ini rutin dilakukan, insya Allah akan sangat membantu. Soalnya ada ya Bunda, beberapa di sekitar saya itu yang mengalami sebuah luka batin karena orang tua. Karena orang tua yang terlalu otoriter terhadap dirinya, sehingga membuat dia menjadi sering menahan dan jadi emosional sekali terhadap sesuatu atau gampang marah terhadap sesuatu dan sulit sekali buat mencintai dirinya. Terus kemudian dia melakukan beberapa step tadi, dimulai dari memutuskan untuk memaafkan. Jadi setiap malam itu dia diminta untuk melakukan ritual, bukan ritual ya, rutinitas seperti itu. Saya memutuskan untuk memaafkan luka yang saya rasakan. Orang tua saya dulu melakukan hal ini kepada saya karena mereka tidak tahu ini salah. Mereka tidak tahu bahwa pola asuh itu
sangat berefek sekali terhadap perkembangan anaknya. Karena orang tua kita dulu mungkin taunya kayak gini, kalau saya tegas itu yang terbaik buat putra-putri saya. Mereka tidak tahu masa depan seperti apa, saya lebih tahu banyak. Karena orang tua memandang kita seperti anak kecil, sehingga mereka memiliki pemikiran seperti itu, hingga akhirnya apapun itu harus dituruti. Kalau nggak diturutin, dia berarti bukan anak saya. Kasarannya seperti itu. Hingga akhirnya dia terluka, kemudian berefek sekali ke kedewasaannya sampai saat ini. Setelah dia melakukan beberapa tahapan tadi, memutuskan untuk memaafkan, kemudian menulis jurnal syukur dan lain sebagainya, luka itu perlahan sembuh. Kemudian sikap dia ke orang tua sekarang menjadi lebih baik. Dulunya itu ketika mau sama orang tua, ngobrol sama orang tua itu bawaannya menghindar aja terus. Seperti kayak acuh seperti itu. Sama orang tua pengennya kabur aja. Saya nggak mau deket-deket sama orang tua saya. Saya udah sakit hati sama mereka. Dari perilakunya menggambarkan seperti itu. Tapi setelah dia melakukan hal ini, itu jadi lebih berubah dengan sangat jauh lebih baik. Dia jadi berani ngobrol sama orang tua. Kemudian ketika ngobrol sama orang tua itu nadanya sangat halus sekali kayak gini. Kalau dulu nanyain orang tua udah makan belum itu ibaratnya berat banget bagi dia, tapi sekarang gampang sekali dia buat melakukan. Ibu udah makan atau belum? Gimana hari ini? Tadi masak apa? Seperti itu. Nah, ketika ada perubahan perilaku seperti ini, itu tandanya kita sudah mulai mengalami penyembuhan terhadap luka yang kita rasakan. Seperti itu. Jadi mungkin Bunda bisa melakukan dengan beberapa tahap itu tadi, tapi kalau dirasa kok lukanya ini berat sekali, ke tenaga ahli itu akan sangat membantu. Seperti itu. Jadi semoga itu jawabannya bisa membantu untuk menjawab pertanyaannya ya. Barangkali ada pertanyaan lain dari Bunda? Boleh disampaikan langsung atau bisa di chat juga boleh. Terima kasih Mbak Devi, sama-sama. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Bunda-Bunda ada pertanyaan seperti apa? Mungkin mau curhat atau bagaimana? Iya, curhat juga boleh. Tidak harus dalam bentuk pertanyaan. Mungkin mau sharing, oh iya dulu saya pernah seperti ini, seperti itu. Ternyata terjadi seperti apa, itu juga boleh Bunda. Monggo Bunda-Bunda dipersilakan. Kak Devi, untuk tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa ternyata kebanyakan hal negatif itu malah datang dari orang-orang terdekat kita. Sehingga Iya, itu betul. masuk ke dalam bawah sadar kita. Sampai 80% itu yang sangat mempengaruhi kemudian kita bertindak gitu. Nah, bagaimana sebaiknya kita itu bisa nggak sih memfilter itu? Apakah hanya yang baik-baik saja atau gimana ya, karena kan bagaimanapun juga kita kan berinteraksi ya dengan tetangga, dengan keluarga, saudara, teman. Iya, Kan kadang-kadang kalau sekarang mungkin kita bisa menyadari ya bahwa itu sangat berbahaya untuk selalu kita dekat-dekat dengan toxic people misalkan. Tapi bagaimana sih cara meminimalisir supaya kita tuh bisa memfilter supaya nggak berpengaruh gitu loh. Ternyata kan hidupnya tetap akan berpengaruh gitu loh Kak. Silakan. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Tika atas pertanyaannya. Bagus sekali jadi pertanyaannya. Memang kita tidak bisa, kadang-kadang nggak bisa menghindar dari lingkungan sekitar kita karena kita ada di situ gitu. Apalagi itu orang tua kita, atau apalagi kalau saudara sendiri misalnya. Mana bisa kita menghindar orang kita aja tinggal serumah nih misalnya seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan tadi adalah ketika ada orang yang ngobrol seperti ini, kita bisa memfilternya dengan cara merubah cara pandang kita. Kalau dulu kita memandangnya orang ini jahat banget sih, omongannya kok gitu banget ya. Itu ketika kita mendapatkan perkataan negatif dari mereka, kita ngomong ke diri sendiri seperti ini. Kasihan ya dia sekarang mungkin sedang terluka dan di masa lalu dia pernah mendapatkan perkataan buruk dari orang lain. Sehingga dia ngomongnya toksik banget ke aku saat ini. Seperti itu Bunda. Merubah cara pikir kita yang awalnya kita benci sama dia karena omongan negatif dia dan mengambil mentah-mentah, kok dia jahat banget sih ke aku, ngomong seperti itu, kok tega banget. Menjadi seperti ini, dia terluka barangkali dan lukanya belum disembuhkan dan dia sekarang itu sedang menggambarkan kondisi yang ada dalam dirinya. Kalau kita melihat seperti itu kasihan kan ya Bunda ya. Kalau kita melihat orang sakit, nah selama saya belajar psikologi ya Bunda ya, kalau dulu saya dapat omongan negatif dari orang itu sakit hati banget. Dulu ketika saya sekolah, ukuran tubuh saya kan mohon maaf gemuk ya, sehingga sering dibully sama lingkungan sekitar. Nah, ketika dibully sama lingkungan sekitar itu, saya dulu jengkel sekali itu. Saya
aduh kok orang ini ngomong kayak gini sih, jahat banget kayak gitu. Namun setelah saya belajar psikologi, ternyata apa yang dikeluarkan orang itu menggambarkan isinya dia, itu pola pikir saya jadi berubah. Saya melihat orang yang menghina saya itu menjadi melihat orang yang sakit, mohon maaf. Yang sakit adalah luka hatinya, karena dia pernah diejek orang lain, karena dia pernah mendapatkan perkataan buruk dari orang lain, sehingga dia balas dendam secara nggak sadar ke orang yang nggak bersangkutan sama sekali sama kehidupannya. Jadi ketika kita memandang dia seperti ini, itu akan lebih membuat kita lebih soft atau lebih halus, lebih bisa menerima, lebih bisa menerima bahwa orang ini sebenarnya itu sedang terluka seperti itu. Karena kalau dari psikologi itu kan setiap perilaku ada yang namanya sebelum lahirnya perilaku itu ada namanya proses mental, Bunda. Jadi proses mental itu ketika orang memproses input yang dia terima. Contoh dari dia mendengar dari telinga dia, kemudian diproses sama pikiran mereka, itu adalah sebuah racun misalnya, atau kata-kata negatif itu masuk ke telinga, kemudian diproses di pikiran mereka jadi sesuatu yang buruk, hingga akhirnya itu masuk ke dalam tubuh, ibaratnya beredar ke seluruh darah kita. Manusia itu kan punya saraf banyak sekali, kemudian ketika sewaktu-waktu ketika dia ingat kata-kata itu, secara otomatis keluar. Setelah proses ada input, masuk, terproses, keluarlah itu kata-kata. Kata-kata buruk, kata-kata negatif, kata-kata yang menyepelekan orang, kata-kata yang merendahkan orang. Nah, proses mental ini melahirkan perilaku berupa ucapan buruk tadi. Ketika kita ingat ini, itu bisa membuat kita, oh iya dia kasihan ya, dia terluka. Sehingga sekalipun di lingkungan kita ada orang-orang yang negatif ini, itu filter yang bisa kita lakukan kalau kita nggak bisa pindah. Kebetulan kita susah buat pindah di lingkungan itu. Itu yang bisa kita lakukan dengan memaafkan mereka, dengan merubah cara pandang kita terhadap mereka. Oh, kalau orang ini sebenarnya sedang sakit, tapi dia nggak sadar kalau dia sedang sakit. Tapi mohon untuk tidak diomongkan langsung ke dia ya, kamu sakit ya, kayak gitu. Jangan diomongkan seperti itu ya, nanti akan semakin menambah masalah seperti itu. Cukup dikatakan dalam hati saja ke diri sendiri, karena ini untuk diri kita, bukan untuk dia. Aduh, kasihan ya, dia sekarang sedang terluka, itu sedang menggambarkan kondisi hati dia yang mungkin luka itu belum sembuh, belum termaafkan. Tekonya dia isinya, mohon maaf, air yang keruh, sehingga yang keluar juga air keruh juga, seperti itu. Kalau bunda-bunda di sini, air tekonya isinya susu atau bahkan air bening, sehingga yang terpancar atau yang keluar adalah yang baik-baik, yang bersih-bersih. Karena biasanya orang yang mau belajar untuk memperbaiki diri, untuk mengembangkan diri ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan insya Allah orang-orang yang hatinya bersih, seperti itu. Karena hidayah ini itu bukan semua orang bisa dapat ya Bunda. Jadi bunda-bunda di sini tuh harus bersyukur dan merasa spesial karena orang-orang pilihan yang akan ada misi. Seperti yang misi saya baca tadi, sekilas di awal, introduction. Wow, itu sangat luar biasa. Ini mungkin pesan dari Allah untuk membentuk sebuah sinergi ibu-ibu hebat yang mau belajar, kemudian akhirnya ada satu namanya Mark Raven, dia bilang seperti ini, bahwa kehebatan dunia itu terlahir dari satu orang yang memutuskan untuk merubah dunia. Gambarannya seperti ini. Contoh ini Ibu Tika yang punya inisiatif untuk membentuk sebuah komunitas ibu berdaya ini. Contoh ya. Kemudian Ibu Tika pengen mengajak bunda-bunda di sekitar yang lainnya untuk sama-sama ayo kita bareng-bareng untuk sama-sama belajar, untuk menjadi orang tua yang baik untuk putra-putri kita, untuk menjadi ibu-ibu hebat yang akan membangun negeri ini, misalnya seperti itu. Kemudian Ibu Tika memutuskan seperti itu, mengajak 10 tetangganya untuk melakukan hal ini, melakukan kebaikan ini, hingga akhirnya masing-masing dari 10 orang itu menyebarkan ke 10 orang lainnya. Akan terus berefek seperti itu, hingga akhirnya berefek ke seluruh dunia. Aduh, saya sampai merinding. Jadi, contohnya seperti ini. Jadi satu orang, kebaikan satu orang, kemudian ngefek ke 10 orang lagi, masing-masing 10 orang itu akan berefek ke 10 orang lagi, dan lain seterusnya. Jadi seperti itu Bunda, kalau mendapatkan perkataan buruk dari orang di sekitar, itu cara untuk memfilternya seperti ini. Tapi kalau bisa, diusahakan untuk tidak berbaur dengan mereka. Bisa melakukan aktivitas lain, misalnya, contoh, kita mungkin bisa gunakan untuk nonton tausiah nih misalnya, daripada bergabung di komunitas gosip misalnya, ke komunitas gosip yang ada di lingkungan sekitar misalnya seperti itu, daripada bergabung ke lingkungan
komunitas gosip yang ada di lingkungan sekitar, daripada nanti kita mendapatkan efek negatifnya, kita lebih baik contoh tausiah, dengerin tausiah, atau lebih baik sama anak, main di rumah sama anak, atau ngobrol sama suami. Itu akan lebih bermanfaat daripada harus nimbrung ke lingkungan negatif yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Ini bisa membantu ya, Bu. Barangkali ada pertanyaan lain dari Bunda yang lainnya? Silakan dipersilakan untuk bunda-bunda yang mau bertanya. Untuk Zoom-nya ini berakhir jam 9 ya, Kak Devi ya? Oh iya. Monggo silakan, masih ada waktu 27 menit. Oh ya, sembari menunggu pertanyaan, saya juga pengen bercerita sedikit, boleh ya Bunda ya? Oke, jadi kenapa saya seringkali mengingatkan untuk ayo kita mulai belajar untuk mencintai diri sendiri, kita mulai menyadari kondisi kita, kesehatan mental lebih utamanya, itu karena di lingkungan sekitar itu ada yang seperti ini Bunda. Jadi saya mendengarkan sharing dari orang lain, itu ada kondisi di mana ketika seseorang itu tidak menyadari kondisi kesehatan mental dia, stres yang dialami itu dibiarkan saja, tidak dicoba diatasin, sehingga yang terjadi stres yang ditumpuk-tumpuk ini menjadi sebuah amarah yang besar dalam pikiran atau perasaannya, hingga akhirnya dia efek ke perilakunya adalah ketika ada sebuah masalah yang memicu sedikit aja, dia marah-marahnya luar biasa, seperti itu. Sehingga selain mencintai diri sendiri, kita harus sering speak up kalau ada masalah, kalau ada sebuah hal yang mengganggu perasaan kita itu diomongin, tidak dipendam aja. Kalau dipendam aja itu nggak akan ada penyelesaiannya. Dipendam itu bukan berarti selesai, tapi akan berakibat ke masa selanjutnya. Kadang-kala mungkin Bunda pernah mengalami, kok saya jadi galau kayak gini ya, kenapa tiba-tiba saya jadi sedih ya, tiba-tiba jadi banyak pikiran seperti ini, itu barangkali sinyal dari masalah-masalah sebelumnya yang belum teratasi, dia minta diselesaikan, dia minta dikeluarkan. Dengan cara tadi, mungkin dengan nulis, atau ngobrol sama pasangan, atau ya biasanya sama pasangannya ya kalau cerita ya, atau mungkin dengan mencari solusi ke orang yang profesional, atau tenaga ahli dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Karena ini sangat penting sekali. Dan mencintai diri sendiri itu nanti juga akan efeknya ke pola asuh putra-putri kita juga. Sangat berefek kepada pola asuh putra-putri kita. Kalau kita sudah bisa mencintai diri kita sepenuhnya, maka kita akan bisa mencintai putra-putri dan juga pasangan kita sepenuhnya juga. Seperti itu. Contoh misalkan, kalau misalkan dia melakukan kesalahan, kita akan lebih bisa mengatasi dengan lebih slow, nggak langsung ngegas gitu aja. Nah, ini ada tips cara mengatasi ketika kita marah-marah apabila anak tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya, ketika dia disuruh mandi, nggak buru-buru mandi, biar kita nggak emosi, yang bisa kita lakukan adalah ada 3 detik aturan untuk mengontrol amarah. Dengan cara seperti ini. Kalau mau marah, kita hitung 3 detik dulu. 1, 2, 3, kemudian istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena istighfar ini akan bisa membantu untuk ibaratnya kalau orang marah itu kayak kencang seperti ini, kuat sekali seperti ini. Nah, istighfar itu akan menjadi angin-angin yang akan melewati ikatan ini kayak seperti itu, hingga akhirnya akan terlepas sedikit demi sedikit. Kemudian yang tadinya kita pengen marah, terus akhirnya nggak jadi marah. Kita akan lebih bisa mengontrol emosi kita yang tadinya mau berkata kasar jadi nggak jadi. Tahan dulu, istighfar dulu, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Karena banyak sekali ya sering terjadi karena terlanjur emosi, terus kemudian mengata-katai putra-putrinya dengan kata-kata kasar, ya akhirnya menyesal. Karena kata-kata yang udah keluar, kemudian udah terlanjur didengar sama putra-putri kita, itu buat di take back atau buat diambil lagi, itu akan susah sekali. Buat dikeluarkan lagi itu akan susah sekali. Seperti yang saya bilang tadi, dia mungkin dengarnya cuma 1 atau 2 detik, tapi bisa jadi itu akan menjadi ingatan seumur hidupnya. Seperti itu. Daripada menyesal, lebih baik kita mengantisipasi dulu dengan cara kontrol tadi, hitung 1, 2, 3,
istighfar, kemudian baru ngomong. Itu akan bisa mengatasi amarah yang tadi awalnya pengen meledak, terus kemudian akhirnya udah nggak jadi meledak seperti itu. Dan ini Bunda barangkali kalau misalkan dari penyampaian saya tadi, kok pengen yang lebih lagi ya, itu bisa menghubungi di sini ya. Sosial medianya itu ada di Instagram, itu kalau misalkan ada pengen curhat dan lain sebagainya, itu bisa DM ke Instagram ini, di @yourlife. Jadi @life itu sebenarnya apa sih? Ini adalah singkatan sih Bunda sebenarnya. @life itu adalah education of life. Jadi kita belajar dari kehidupan, kayak pendidikan tentang kehidupan, karena kalau di sekolah yang formal kita dapat itu pelajarannya matematika, IPA, kimia, kayak gitu-gitu. Tapi kalau @life ini kita belajar tentang masalah sehari-hari yang kita hadapi untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi sebenarnya matematika, IPA itu bagus buat kita, tapi bagaimana kita menghadapi problem dalam kehidupan itu yang lebih berperan besar dalam gimana kita bisa belajar matematika atau meraih impian kita seperti itu tadi. Dan di sini juga bukan cuma YouTube aja, tapi juga ada TikTok juga di sini, video-video pendek. Atau di komunitas Facebook, kalau barangkali Bunda punya Facebook, bisa join di link ini yang sudah saya tulis di sini. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya, barangkali di @life itu sudah banyak sekali video yang membahas tentang cinta diri sendiri. Itu ada episode khusus di playlist yang bisa Bunda lihat dan putar sewaktu-waktu. Ada podcast juga, gitu. Mbak Devi, saya mau curhat ini Mbak Devi. Oke, boleh. Saya ini senang sekali bisa bergabung dengan bunda-bunda, tapi saya sedih juga kenapa tidak ada yang on cam gitu. Saya kan tidak bisa melihat wajah cantiknya ini. Oke. Ya. Oh iya, betul. Silakan, mungkin barangkali ada pertanyaan lebih lanjut. Masih ada waktu. Monggo. Mbak, kenapa ya saya kok hawanya pengen ngerasa terus gitu. Gimana? Loh, ada ini. Sambil pupuk anak tidur, Mbak. Wah, sudah punya anak nih. Bunda-bunda. Biasa kalau ibu-ibu kayak gitu, Kak, sama anak. Iya. Ya itu tadi Ibu, saya makanya bilang luar biasa sekali karena bisa membagi waktu sebagai istri, sebagai ibu, atau barangkali mungkin kalau serumah sama ibu mertua ya, sebagai anak juga, itu pembagian waktunya gimana gitu, keren banget. Masih bisa sempat belajar gitu. Karena kadang-kala kita yang masih sekolah aja, yang belum punya putra-putri ini misalnya, itu ketika harus kuliah nih misalnya, harus ngerjain tugas itu males banget nih, mendingan rebahan aja kayak gitu. Nah ini Bunda yang punya peran lebih dari satu, itu memutuskan untuk belajar dan nyempetin waktu. Kalau barangkali di jam ini di sinetron biasanya ada film apa ya? Ikatan Cinta, Kak. Ya, Ikatan Cinta biasanya ya. Betul. Oke, barangkali mendingan nonton Ikatan Cinta aja lah daripada ikut Zoom, daripada belajar, nggak asik kayak gitu. Tapi di sini Bunda memutuskan untuk belajar. Dan belajar kita di sini asik ya, insya Allah ya. Kita bahas tentang kehidupan, bahas tentang diri sendiri yang jarang sekali dibicarakan di kehidupan sehari-hari. Ini tadi yang siapa saya coba baca. Bentar. Oh, Bu Liska Nisa. Halo Bu Liska Nisa. Sama-sama Ibu. Sambil anak tidur katanya. Pelan-pelan Kak, anaknya sedang tidur. Oh iya. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain. Masih ada sekitar 15 menit lagi. Atau Mbak Devi mau menambah materinya? Kira-kira mungkin harus dipancing dulu nih. Harus dipancing dulu sehingga saya bisa cerita banyak. Mungkin pengen tahu apa, atau tentang impiannya, tentang diri sendiri, atau
masalah sehari-hari yang diceritain, sehingga kalau ada yang cerita saya bisa ngasih feedback kayak gitu, biar nggak jadi cerita saya terus gitu ya Bunda ya. Bisa ditulis di chat seperti Bunda Kanisa ini, bisa juga jadi sembari pupuk anak juga sambil ngetik gitu di forum chatnya. Mohon maaf Bu Tika, ini semuanya dari Blora semua ya? Sepertinya dari berbagai daerah, Kak. Oh gitu. Wow, keren. Ini Bunda mungkin bisa di screenshot barangkali kalau misalkan di another moment atau di waktu yang lain bisa pengen cerita sama saya atau pengen dibahas tentang apa, itu bisa menghubungi di sosial media yang tertera di sini. Jadi silaturahmi kita tidak terhenti di Zoom aja, tapi bisa berlanjut ke sosial media ini. Barangkali nanti kalau misalkan butuh nomor WA saya juga boleh, nanti punya itu nomor WA saya. Wah, langsung di-follow tuh Kak IG-nya. Mungkin Kak Bunda-Bunda mau membagi akun IG-nya supaya saling follow-follow ini. Oke, barangkali kalau dari sosial media saya itu masih gayanya seperti anak-anak muda ya Bunda ya, soalnya masih targetnya anak-anak remaja gitu, karena kan biasanya yang pakai media ini adalah remaja-remaja gitu ya, yang aktif di TikTok nih biasanya. Kalau Bunda biasanya udah sibuk sama hal lain, misalkan pekerjaan atau apa, nggak sempat buka YouTube misalnya, nggak sempat buka TikTok nih misalnya. Jadi untuk sementara ini memang beberapa remaja yang sering komen atau sering lihat di channel YouTube @live itu sendiri. Seperti itu. Kak Devi mungkin flashback ke materi ya. Jadi tentang diri sendiri yang tidak tampak ini ya, yang luka-luka yang tidak tampak ini kan hampir 80% di dalam bawah sadar kita itu banyak sekali yang memformulasikannya dari interaksi kita ya sejak kecil, kemudian barangkali juga ketika kita sudah dewasa dan ketika kita menjadi orang tua ini juga ternyata begitu kita menyadari ya, kalau sekarang kan parenting sudah banyak nih. Ketika kita menyadari habis marah-marah ke anak itu jadi kayak kecewanya double gitu, kecewa pada diri sendiri juga, terus takut juga apakah ini akan berpengaruh kepada anak dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini menjadi kompleks ya masalah kesehatan mental yang dialami para ibu ini. Belum lagi nanti beban peran di yang lain juga itu kan. Akhirnya bagaimana sih Kak untuk sebenarnya mematahkan diri sendiri ini? Ini kita nih nggak pedenya ini gara-gara memang ada luka atau memang bawaannya seperti itu bagaimana Kak untuk memetakannya itu? Dan ke anak-anak juga, ini anak-anak ini kok nggak pedean sih disuruh nggak mau, misalkan cengeng kayak gitu-gitu nih. Jadi ini gimana ini? Apakah emang anaknya bawaannya seperti itu atau karena kita perlu evaluasi nih sejauh mana kita menjadi orang tua ini, jangan-jangan gara-gara aku suka ngeritik jadi anaknya nggak pede, ini gimana nih Kak? Oke, baik, terima kasih Bu Tika, pertanyaannya keren banget. Jadi ada salah satu filsuf di psikologi itu bilang seperti ini, bahwa manusia itu sebenarnya seperti kertas putih yang kosong, kemudian dia ditulis beberapa pengalaman hidup yang dialami selama perjalanan hidup dia. Jadi seperti yang Bunda Tika sampaikan, kalau putra-putri kita itu seperti kertas kosong juga. Kalau mereka cengeng, kalau mereka nggak percaya diri itu ada yang menggambarnya. Siapa yang menggambarnya? Tidak perlu ditanya lagi, adalah orang tua sendiri. Secara tidak sadar, memang kita bilangnya, enggak kok, aku nggak kasar kok sama anak saya, enggak kok, aku baik sama anak saya, tapi yang terjadi itu seperti itu. Gimana ketika kita ngomong, kamu kok cengeng banget jadi anak, nah ini anak akan mendengar, aku cengeng, aku cengeng, aku cengeng, sehingga yang selanjutnya dia akan menjadi cengeng. Terus kemudian tadi Bunda Tika tanya, apakah ini memang anaknya seperti itu, atau dari orang tuanya yang harus evaluasi. Jadi dua-duanya. Sebenarnya anak karena tidak tahu apa-apa, mereka perlu bimbingan. Jadi orang tua evaluasi diri dulu dari luka yang pernah dirasakan di masa lalu, karena
ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada referensinya Bunda. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perilaku itu pasti ada proses mental yang diterima sama indera kita. Indera kita itu ada mata, ada pendengaran, kemudian ada kulit, terus kemudian perasa, dan lain sebagainya. Contoh yang sering kita tangkap dari perilaku itu adalah dari pendengaran sama penglihatan kita. Dari orang tua kita yang dulu misalnya. Orang tua kita dulu sering bilang seperti ini, kamu kok jadi anak pendiam banget sih? Kamu kok jadi anak suka nggak berani kalau disuruh orang tua, sehingga yang masuk ke telinga kita adalah nggak berani, nggak berani, nggak berani, nggak berani, nggak percaya diri, nggak percaya diri, nggak percaya diri, pemalu, 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 pendiam, 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 pendiam. Itu yang masuk ke dalam diri kita, kemudian diproses, sehingga yang terjadi adalah kita benar-benar percaya dari omongan orang tua kita. Karena sering dikatakan, dan satu lagi, karena itu yang ngomong orang tua sendiri, itu akan efeknya lebih powerful sekali. Sehingga kalau Bunda tanya, apakah ini anaknya seperti itu, atau saya harus evaluasi? Jawabannya adalah kita harus evaluasi diri dulu, mohon maaf. Kita harus evaluasi diri, karena itu dari kita, Bunda, bukan dari putranya. Karena mereka tadi nggak tahu apa-apa. Mereka itu adalah hasil dari kita program. Misalnya kayak gini, bayi yang baru lahir, atau apa namanya, anak yang baru usia di bawah 3 tahun, kalau dia tidak diajari bagaimana cara minum susu, bagaimana cara dia untuk megang sesuatu, apakah dia bisa sendiri? Itu tidak bisa, harus kita yang ngajarin. Atau bahkan kalau misalkan dia bisa pegang sesuatu, itu kalau nggak dikasih tahu, ini nggak boleh dimakan ya, ini benda nggak boleh dimakan. Yang kamu makan itu misalkan pisang. Kalau ini plastik, jangan dimakan. Kalau kita nggak ngasih tahu seperti itu, yang dia lakukan kalau anak di bawah umur biasanya apapun itu pasti masuk mulut ya Bunda ya. Seperti itu. Karena mereka itu nggak tahu sama sekali ini nggak boleh dimakan, ini boleh dimakan, seperti itu. Bahkan ada cerita dari seseorang itu seperti ini. Ketika orang tuanya asik ngobrol berdua, kemudian anaknya itu berjalan ke menjauhi orang tua. Dan terus kemudian dia duduk membelakangi orang tua, kayaknya asik melakukan sesuatu. Tapi di sini orang tua penasaran, dia ngapain ya kok diam kayak gitu aja. Nah, ketika disamperin ternyata apa yang dilakukan, dia megang kecoa, kemudian udah dimasukin ke mulutnya hampir setengah. Dia nggak tahu kalau itu adalah sesuatu yang nggak boleh dimakan, seperti itu, karena dia nggak tahu. Contohnya seperti itu. Sehingga terjadi ketika anak nggak percaya diri, ketika anak itu cengeng, ketika anak kok jadi bukan pembangkang sih, nggak nurut sama orang tua, itu karena kita sendiri yang nggak sadar. Kita ngomong, kamu tuh kok nggak pernah dengerin mama ngomong, kayak gitu. Contoh hal kecil misalkan ketika waktunya belajar nih. Ketika waktunya belajar, itu dia belajar, tapi dia malah nonton TV aja. Kita ngomongnya kayak gini, kalau sekarang nggak nonton TV ya Bunda ya, tapi main HP ya, game atau nonton YouTube misalkan. Kok kamu main HP aja, misalkan kita minta dia buat belajar, tapi yang kita katakan, loh kok kamu nggak belajar sih, malah main HP aja, sana belajar. Jadi anak pemalas banget, susah banget dibilangin sama orang tua. Kita nggak sadar kita ngomong seperti itu. Yang masuk di telinga putra-putri kita adalah nggak pernah dengerin omongan orang tua, nggak pernah nurut sama orang tua, oke, lebih baik main HP aja, nggak usah belajar dan sebagainya. Apalagi ditambah ketika orang tua memerintahkan anak seperti ini, ayo kamu belajar, ini waktunya belajar, tapi orang tua malah nonton TV atau orang tua malah pegang HP. Anak prosesnya ada dua, dia mendengar sama melihat. Kok nggak sinkron ya? Orang tua bilangnya saya suruh belajar, tapi yang saya lihat ke orang tua saya pegang HP. Yang dia lakukan adalah apa yang dia lihat biasanya. Hingga akhirnya, oke, saya juga akan main HP, loh orang tua saya aja juga pegang HP, seperti itu. Sehingga kita perlu refleksi dari diri kita, apalagi kalau masih anak-anak muda, sehingga yang perlu kita lakukan, kalau kita nggak sadar ngomong kasar ke anak, kita langsung minta maaf. Nggak usah ditunggu-tunggu lagi, kita langsung minta maaf. Maaf ya nak, mama tadi salah, mama tadi ngomong seperti itu tidak bermaksud seperti apa, kayak gitu. Sehingga dari dirinya sendiri, oh mama minta maaf ya, berarti omongan yang mama ucapkan tadi salah. Oke, saya nggak boleh mengucapkan seperti itu. Itu proses otomatis yang dia terima seperti itu Bunda. Jadi jawabannya adalah kita harus evaluasi dulu, apalagi kalau itu masih anak-anak. Gimana kalau anaknya udah dewasa nih? Gimana kalau anaknya sudah remaja? Apakah telat untuk meminta maaf kepada mereka? Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat daripada tidak sama sekali. Yang perlu kita lakukan adalah tetap minta maaf kepada mereka. Karena kadangkala anak ini menunggu dari orang tuanya. Aduh, aku dulu pernah disakitin nih sama mama sama papa misalnya seperti itu. Kok mereka nggak ada inisiatif buat minta maaf nih sama aku?
oke fine kalau kayak gitu mendingan nggak usah aja. Akibatnya apa? Dia bisa jadi anak yang acuh tak acuh sama orang tua. Ketika orang tua mungkin sudah tua, misalkan sudah lanjut usia, dia bisa jadi nggak peduli sama orang tuanya. Makanya ada yang ketika orang tuanya mohon maaf butuh perawatan anak, malah orang tuanya ditaruh di panti jompo. Bisa jadi itu karena hal ini. Bisa jadi karena orang tuanya dulu pernah menyakiti, orang tua tidak sadar, orang tuanya belum sempat minta maaf dan anaknya masih terluka. Jadi tidak ada yang terlambat Bunda, kalau misalkan ini sudah terlanjur terjadi, kita tetap harus minta maaf ke putra-putri kita. Karena kita manusia ya, manusia yang kadang-kala nggak sadar kalau misalnya kita tadi ya seperti yang Bunda Tika sampaikan, habis ngomong seperti itu tuh nyeselnya double kayak gitu. Ya memang karena kita sebenarnya itu nggak sadar ngomong seperti itu. Karena apa nggak sadarnya? Tadi bawah sadarnya masih terluka. Harus dimaafin dulu dari perilaku orang tua yang pernah menyakiti kita di masa lalu seperti itu. Ya semoga bisa membantu Bunda untuk jawabannya. Baik Mbak, untuk waktunya masih 7 menit. Mau dihabiskan untuk materi atau langsung penutupan? Ini saya tambahkan sedikit lagi ya. Jadi dari Bunda Lis Kanisa bilang setuju sama Mbak Tika, jadi semacam mata rantai, betul sekali. Kalau misalkan ini tidak diputuskan sekarang, kalau kita tidak memaafkan orang tua mulai sekarang, itu akan menjadi rantai yang tiada henti. Ibaratnya toxic parent atau apa ya, circle kurang mencintai diri sendiri ini akan sulit terputus hingga ke mungkin cicit, bahkan sampai ke cicit kita di masa depan. Jadi karena kita pengen mereka bahagia, kita mencintai mereka, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita putuskan untuk memaafkan dan mencintai diri kita dulu. Ini ada sebuah hal yang sangat powerful sekali. Seperti yang saya bilang di awal, kalau rumah sebagus apapun, tapi dia nggak ada fondasinya, dia bisa cepat roboh seperti itu. Apalagi ini bunda-bunda sedang dalam perjalanan untuk mewujudkan impian masing-masing, yang saya tidak tahu itu apa, namun saya percaya itu untuk kebaikan semuanya. Seperti itu. Dan semoga dengan seperti ini, selanjutnya akan memutuskan untuk memaafkan, kemudian lebih mencintai diri sendiri, sehingga impian yang Bunda miliki masing-masing, targetnya akan menjadi sangat besar. Yang mungkin tadinya targetnya 10 nih, misalkan, sebulan saya pengen omset saya 20 juta aja, soalnya saya merasa nggak pengen terlalu besar kayak gitu. Setelah mengikuti ini, sesi mencintai diri sendiri menjadi berkali-kali lipat, jadi sebulan pokoknya saya bisa capai 100 juta. Seperti itu. Amin. Ketika Bunda bisa mencapai 100 juta, nanti insya Allah tugas kita, pesan dari Allah adalah, ini bukan buat diri kamu aja, dengan seperti itu, kita mungkin akan merekrut karyawan yang akan memberdayakan perempuan-perempuan di sekitar kita, yang akan mempekerjakan mungkin tetangga-tetangga kita yang butuh bantuan dalam hal mata pencarian dan juga peningkatan ekonomi, sehingga itu akan menjadi circle yang sangat bagus sekali, menjadi rantai yang bagus sekali untuk pertumbuhan banyak orang. Misalnya contoh, tadi ya, dari 1 orang menyebar ke 10 orang, 10 orang itu menyebar ke 10 orang lagi, hingga akhirnya seluruh dunia itu jadi bagus, seperti itu. Dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, barangkali mungkin ada pertanyaan lagi, atau seperti apa, Bunda? Silakan untuk bunda-bunda mungkin ingin bertanya di akhir-akhir menit. Karena ini sudah hampir jam 9. Kalau berbicara tentang psikologi memang tidak ada akhirnya ya Mbak ya. Iya betul. Kecil Luas pun sekali. itu sangat fatal kalau itu salah ya. Betul. Monggo ibu-ibu kalau mau tanya atau mau langsung chat pribadi ke Kak Dewi saja mungkin. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Ditutup saja ya Kak. Gimana untuk Bunda Atika? Oke, saya beri penutup dulu ya Bunda ya. Oke. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita semua untuk menjalin silaturahmi. Semoga ini menjadi awal silaturahmi yang hebat untuk selanjutnya bersama dengan bunda-bunda pembelajar yang luar biasa hingga akhirnya mencapai impian besar masing-masing, kemudian akan memberdayakan banyak orang yang terus bersinergi seperti yang disebutkan di misinya tadi.
hingga akhirnya memberikan efek yang luar biasa untuk daerahnya, kemudian semakin luas dan semakin luas lagi, yang akan menjadi ladang amal jariah yang tiada terputus. Hingga akhirnya nanti bukan cuma kita bahagia di dunia aja, tapi nanti kita bisa menjadi tetangga di surga bersama-sama. Amin. Dari keputusan satu orang dulu nih, misalnya dari keputusan satu orang untuk, oke, saya putuskan untuk mencintai diri saya mulai saat ini. Karena kebahagiaan itu bukan dari mana-mana, tapi dari diri kita sendiri dan juga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Allah, seperti itu. Jadi terima kasih banyak Bunda sudah mengizinkan saya untuk bersharing atau ngobrol di sini dan sedang belajar juga sama-sama seperti Bunda. Semoga kedepannya akan terus memberikan manfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita, sehingga kita menjadi luar biasa bersama-sama bersama dengan putra-putri kita yang sedang kita didik saat ini. Terus kita akan menjadi sebuah ibaratnya sebuah tenaga yang sangat powerful sekali untuk menjadi sesuatu yang indah bersama-sama, seperti itu. Mungkin dari Bunda Tika ada yang mau ditambahkan? Amin, amin. Terima kasih banyak Kak Devi atas sharingnya ya. Banyak sekali ternyata tidak sesimpel membuat tujuan, membuat goals, tapi juga bagaimana kita harus selesai dengan diri sendiri, dengan memaafkan diri, mengakui, dan kemudian mencoba untuk menjadi lebih baik ya dengan memaafkan diri, mencintai diri, sehingga kita bisa melesat nantinya. Ketika masih ada hambatan itu, ternyata Masya Allah ya, seperti kita tuh mau ngegas tapi remnya masih on gitu ya, jadi nggak maju-maju nih. Kenapa nih nggak maju-maju? Ternyata mungkin masih remnya masih belum kita lepas gitu. Betul. Dan ini menjadi kesadaran dan semoga kita bisa mempraktekkan apa yang kita dapat hari ini. Masya Allah luar biasa ya, menjadi membuka paradigma kita sebagai individu dan sebagai orang tua, sebagai anak juga. Semoga menjadi amal jariah untuk Kak Devi dan teman-teman semua, sehingga kita bisa belajar bersama di sini dengan tujuan untuk menjadi lebih baik. Dan betul sekali, mungkin dengan kita sudah bisa melepas itu tadi semuanya, kita bisa melesat dengan mimpi-mimpi yang lebih besar. Begitu. Terima kasih Kak Devi. Sehat selalu. Sama-sama. Amin ya Allah, terima kasih banyak. Oh iya, saya mau request satu hal lagi Bunda. Mungkin bisa di-unmute atau mungkin bisa dilakukan untuk diri sendiri. Bilang ke diri sendiri, saya cantik, saya hebat, saya luar biasa, saya bangga kepada diri saya. Seperti itu dulu aja deh. Saya cantik, mungkin nggak di-unmute juga nggak apa-apa ya, bisa dilakukan. Nanti sebelum tidur juga wajib dilakukan karena ini kewajiban seperti itu. Saya cantik, di depan kaca ya Bunda lebih bagus lagi. Saya cantik, saya luar biasa, saya hebat, saya berharga. Saya cantik, saya luar biasa, saya hebat, saya berharga. Seperti itu. Oke, terima kasih Bunda. Itu request saya. Terus kemudian kalau misalkan ada suatu hal yang mungkin saya bisa berbagi lagi di kesempatan lain, saya siap insya Allah diundang lagi, sehingga bisa bergabung dengan Bunda-Bunda luar biasa ini lagi. Sudah dicatat Kak, ini PR-nya sudah dicatat, insya Allah nanti dipraktekkan. Siap, terima kasih banyak. Baik, silakan. Sudah? Untuk Bunda Tika sudah? Sampun, silakan. Karena waktunya sudah pas jam 9 TET, mari kita akhiri. Semoga bermanfaat dan mungkin Bunda-Bunda yang mau bertanya silakan di SS dulu. Ini ada Instagram, kemudian ada YouTube, TikTok, Facebook, silakan di SS dimasukkan di grup mungkin supaya tidak lupa. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat, tidak hanya untuk dunia saja, tapi untuk nanti kita di akhirat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang ada di dekat kita. Untuk mengakhiri, mari kita baca basmalah. Alhamdulillah bersama-sama. Mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Devi. Saya izin live dulu ya. Silakan. Monggo.